Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safehos. Bab 970-981, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Di langit malam terlihat sebuah bintang besar bersinar di atas kabut beracun. Sesaat kemudian, seberkas cahaya melintasi bintang itu bagaikan komet yang menghantam bulan, lalu melengkung di udara dan melesat ke suatu tempat yang jauhnya lebih dari 10 kilometer. Zhang Yi mengangkat kepalanya, dan dia melihat titik cahaya di langit, membawa kekuatan mematikan, melesat ke arahnya. Aku ketahuan? Zhang Yi mengerutkan kening, tentu saja, menjadi seorang pemburu juga memiliki risiko. Selagi berbicara, Zhang Yi membuka portal dimensi di depan gedung. Portal dimensi besar hampir menutupi seluruh bangunan. Aliran cahaya tiba di sini dalam sekejap mata. Ngung! Gelombang aneh terpancar dari udara, dan panah cahaya menghilang ke ruang asing Zhang Yi. Zhang Yi menutup pintu ke dimensi lain. Lalu, sebuah pemandangan aneh muncul. Anak panah itu berada di ruang asingnya, melesat tanpa henti sedetik pun. Sekalipun waktu melambat tanpa batas, ia masih berusaha untuk melaju-maju. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Mata Zhang Yi juga menjadi serius. Dia tidak ingin menyerap kekuatan ini, jadi dia membuka portal dimensi dan melepaskan anak panah. Hasilnya, setelah anak panah itu melesat, ia berputar di udara dan menembak Zhang Yi lagi. Serangan tertarget? Ini adalah pertama kalinya Zhang Yi melihat metode yang keterlaluan, yang sangat mirip dengan rudal Sidewinder. Anak panah itu terlalu cepat, jadi Zhang Yi harus membuka ruang mutan itu lagi untuk mencegatnya. Anak panah itu memasuki ruang yang berbeda lagi. Namun, keberadaannya meninggalkan Zhang Yi dalam banyak masalah. Ia telah terbang sepanjang waktu, mencoba menemukan pintu masuk untuk meninggalkan ruang angkasa asing. Begitu Zhang Yi membuka portal dimensi, ia akan melarikan diri dan terus menyerang Zhang Yi. Maksudnya, serangan semacam ini hanya bisa dihancurkan dengan kekuatan. Tidak bisa dipantulkan kembali seperti peluru, kan? Zhang Yi bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dengungan peringatan hua-hua berbunyi. Lele juga menggonggong pelan terus-menerus ke arah langit. Zhang Yi menoleh dan menatap ke udara. Pada saat ini, dia melihat langit penuh hujan bintang, mendekat ke sini. Puluhan anak panah bulu perak yang identik membentuk lengkungan sempurna di udara dan melesat ke arah Zhang Yi. Jika tidak dapat diserap, maka kita hanya bisa menghancurkannya. Tatapan mata Zhang Yi berubah dingin. Dia tahu bahwa kali ini dia telah bertemu dengan lawan yang sangat kuat. Sistem pertarungan cerdas telah menentukan lokasi lawan melalui analisis anak panah. Targetnya berjarak 13,8 km, begitu. Mereka berhasil mengunci posisiku dan melancarkan serangan dari seberang kota. Dan mereka ahli. Zhang Yi segera mengaktifkan percepatan ruang, mengeluarkan penghakiman suci dengan tangan kanannya, dan api hitam dingin dari kehampaan menyelimuti tubuhnya. Menghadapi hujan meteor besar itu, dia mengarahkan tangannya dan mengayunkannya ke udara. Api hitam itu membakar dengan ganas, membumbung tinggi ke angkasa, bagaikan sungai kegelapan yang panjang, yang menenggelamkan puluhan anak panah bulu satu demi satu. Namun setelah beberapa saat, pupil mata Zhang Yi mengecil. Karena dia melihat beberapa anak panah menembus pertahanannya dan menembus api hitam. Kekuatan anak panah ini lebih kuat dari yang aku duga. Anak panah itu begitu cepat dan kuat, bahkan tebasan void milik Zhang Yi pun tak mampu sepenuhnya mencegatnya. Dia mengambil keputusan dan langsung membuka pintu menuju dimensi. Anak panah di dalamnya langsung melesat keluar. Zhang Yi tiba-tiba membuka portal dimensi kedua dan mundur 1 mil jauhnya dalam sekejap. Kecepatan anak panah itu tidak melambat sama sekali, dan terbang menuju Zhang Yi. Zhang Yi mengeluarkan siau dan melepaskan beberapa tembakan. Dengan berkah kemampuan Zhang Yi, peluru perak suci, kecepatannya telah mencapai tingkat Mach. Hanya dengan pikiran saja, kau dapat secara otomatis mengunci target dalam jangkauan penglihatanmu. Bang, 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 peluru perak suci bertabrakan dengan panah perak di udara, menyebabkan ledakan dahsyat. Itulah energi kinetik besar yang dihasilkan oleh penerbangan supersonik, yang membuat telinga orang sakit. Zhang Yi melihat sifat anak panah itu pada saat pertama. Itu adalah tubuh energi murni. Oleh karena itu,
Holy Silver Bullet sangat cocok untuk mengatasinya. Sekarang, yang perlu ia pertimbangkan adalah, siapa yang memburunya? Kau bisa menjadi ancaman bagiku dari jarak lebih dari 10 mil. Kau tidak mudah. Zhang Yi melihat ke kejauhan. Sistem cerdas dari pakaian tempur itu dapat memberitahunya jarak dan posisi berdasarkan lengkungan. Tetapi Zhang Yi sama sekali tidak bisa menyerang dengan gegabah saat ini. Sebab jika kau menempatkan dirimu pada posisinya, jika dia adalah mutan yang jago dalam serangan jarak jauh, dia tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam posisi di mana dia bisa diserang dari jarak dekat sebelum mengambil tindakan. Jika aku jadi dia, aku akan memasang segala macam perangkap di dekat situ yang akan membunuh musuh. Lalu aku akan menunggu musuh datang dan mati. Zhang Yi dengan cepat mendapatkan jawaban dalam benaknya. Tetapi jika aku tidak mendekat, aku hanya akan menjadi sasaran empuk bagi pihak lain. Jangkauan serangan musuh terlalu besar. Serangan terhadap separuh kota setara dengan rudal taktis. Bahkan Zhang Yi tidak bisa melakukan ini. Namun dia masih tidak tahu bagaimana pihak lain menguncinya. Pada saat ini, Baldia, yang berada jauh, sedang melihat ke kejauhan. Dia bisa merasakan gema anak panah itu. Sebelum heksagram menghilang, itu berarti anak panah itu tidak mengenai sasaran. Baldia tidak terburu-buru sama sekali, dan dia menarik busur panah majemuk itu hingga panjang penuh lagi. Lalu, hujan panah berikutnya meledak seperti air terjun. Sebelum Zhang Yi dapat memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia melihat hujan cahaya berwarna-warni datang ke arahnya dari langit. Serangannya luar biasa, seperti hujan meteor, tetapi setiap anak panah dipenuhi dengan kekuatan potensial dan niat membunuh. Ini tampaknya semacam serangan berbasis aturan yang mengunci target. Bahkan jika ruang mutan menyerapnya, itu tidak dapat dihapus sepenuhnya. Selain itu, begitu ruang mutan dibuka lagi, ia masih akan terbang keluar dan terus menyerang Zhang Yi. Dengan kata lain, ketika menghadapi serangan semacam ini, satu-satunya cara adalah menghadapinya secara langsung dan melenyapkannya satu persatu. Seorang pemburu. Zhang Yi memegang dua xiao dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, mengunci setiap anak panah dengan kekuatan ruang. Kemudian, peluru perak suci itu dengan cepat menerobos udara. Bunga, pergi cari dia. Zhang Yi memberi perintah pada Hua-Hua. Serangan lawan tampaknya hanya ditujukan padanya, bukan pada Hua-Hua dan Lele. Kemudian, Zhang Yi akan menghadapi lawan di sini, dan kemudian membiarkan Hua-Hua menemukan posisi lawan. Seperti Hua-Hua, pertahanannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, dan kemampuan reaksinya jauh melebihi manusia. Kalau kita hanya bicara pertarungan jarak dekat, Zhang Yi jauh dari kata mampu menjadi lawannya. Meong, Hua-Hua melolong, lalu menghilang dari tempat itu seperti angin puyuh, dan bergegas menuju sumber anak panah sesuai dengan instruksi Zhang Yi. Setelah Baldia menembakkan 2 putaran anak panah, dia tidak melanjutkan perburuannya dengan memanfaatkan serangan jarak jauh. Dia memandang ke kejauhan dengan hati-hati dan berbisik, tentu saja, dia mangsa yang tangguh. Serigala-serigala di sekitarnya juga mengeluarkan suara geraman pelan, seolah mengingatkannya bahwa sesuatu yang berbahaya sedang mendekat. Baldi menepuk kepala serigala itu dan berbisik, "Ayo pergi, saatnya kita pergi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang ke dalam reruntuhan. Para serigala mengikuti sosoknya dan perlahan-lahan tenggelam dalam kabut tebal dan beracun. Namun saat mereka pergi, pemandangan mengejutkan muncul. Semua jejak yang tertinggal di salju dengan cepat terhapus saat serigala-serigala itu pergi, termasuk sisa napas di udara. Seolah-olah Baldia dan para serigala tidak pernah ada di sini. Seorang pemburu yang baik harus memiliki cukup kesabaran. Saat berburu binatang buas, kau tidak melawan mereka dengan kekuatan kasar, tetapi kumpulkan intelijen, buat perangkap, lalu cari kesempatan yang tepat untuk membunuh mereka dengan satu pukulan. Ketika Hua-Hua menemukan seekor anjing di dekatnya, dia mengangkat kepalanya dan mengernyitkan hidungnya, tetapi ekspresinya menjadi waspada dan bingung. Mengapa aku tidak bisa mencium bau musuh? Semua orang bilang dia seharusnya ada di dekat sini. Setelah lama mencari, Hua-Hua tidak menemukan jejak musuh, jadi dia harus bergegas ke sisi Zhang Yi. Pada saat ini, Zhang Yi dengan hati-hati menunggu kedatangan Hua-Hua. Hua-Hua memberitahu Zhang Yi tentang situasi tersebut. Setelah mendengar ini, Zhang Yi langsung mengerutkan kening. Tidak ada jejak musuh? Menurut intelijen Hemet Boone, orang di Hellas Chains yang menghadapi kemampuan ini seharusnya adalah orang ketiga dalam komando mereka, Ul.
Dan Bone hanya tahu bahwa dia memiliki kemampuan menembak jarak jauh dan merupakan pemburu yang sangat kuat. Sama seperti hubungan antara Zhang Yi dan kapten lainnya. Kecuali hubungannya terlalu dekat, bahkan rekan satu tim akan memiliki keraguan tentang kemampuan satu sama lain. Karena kau tidak pernah tahu kapan kau akan menjadi musuh. Mungkinkah dia adalah makhluk gaib yang memiliki kemampuan melayang di udara? Namun, yang paling sulit adalah tidak meninggalkan sedikit pun napas. Ini sulit dilakukan. Saat dia menggunakan kekuatan gaibnya, mustahil untuk sepenuhnya menghilangkan fluktuasi kekuatan gaib di udara. Kecuali dia punya kemampuan khusus yang memungkinkannya menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Zhang Yi mengangkat alisnya, ini adalah musuh yang sangat merepotkan. Sejak kiamat, Zhang Yi telah menghadapi banyak lawan, tetapi dia selalu menjadi orang yang mencoba menusuk orang lain dari belakang dan membuat mereka merasa sangat tidak nyaman saat melawannya. Itu adalah pertama kalinya dia dipukuli dan tidak ada cara untuk melawan. Dia sedikit mengerti apa yang dirasakan mantan lawannya. Namun, masalah ini tidak dapat ditunda selamanya. Jika seseorang selalu mengawasinya, Zhang Yi tidak akan dapat melanjutkan operasi perburuannya. Dia memikirkannya dan segera menyusun rencana pertempuran dalam benaknya. Serangan musuh tidak akan berhenti. Mereka hanya menunggu kesempatan terbaik untuk menyerangku. Dan serangan tadi hanyalah sebuah uji coba. Kita tidak bisa menundanya terlalu lama. Kalau tidak begitu pihak lain mengetahui kartu truf kita akan mendapat masalah. Dia menatap Lele dan berkata, "Lele, jangan tidur malam ini. Bantu aku dengan peringatan." Lele mengangguk patuh. Zhang Yi menatap Hua-Hua lagi, senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. "Hua-Hua, sekarang kau bisa memakai baju besi yang dibuat keran untukmu." Kepala Hua-Hua tiba-tiba miring. "Sayang, aku merasa kau berpikir buruk lagi." Zhang Yi terkekeh, "Jangan katakan itu. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan tidak adil." "Baiklah, begini yang akan kita lakukan. Jika orang itu menyerang kita untuk kedua kalinya, kau lari ke sana dan minggirlah. Lalu Lele dan aku akan mengikutimu. Ini jelas cara yang paling aman." Setelah Hua-Hua tumbuh menjadi ukuran raksasa, kemampuan pertahanannya sendiri sudah sangat mencengangkan, dan dengan armor yang dibuat oleh Lukeran, ia pun sepenuhnya berubah menjadi tank biologis. Sederhananya, gaya bermain Zhang Yi adalah membiarkan Hua-Hua bertanggung jawab untuk menginjak ranjau terlebih dahulu dan menghilangkan jebakan dan penyergapan di sepanjang jalan. Namun, dia membawa Lele kembali dan menghadapi pemburu tersembunyi itu secara langsung. Hua-Hua memiringkan kepalanya, merasa tak bisa berkata apa-apa terhadap tuannya. Tetapi ketika dia memikirkan betapa kuatnya pembelaannya sendiri dan betapa fananya Master Lao Liu, dia benar-benar tidak terlihat begitu mengesankan. Ia hanya mengangkat dagunya dan berkata, "Baiklah, begitulah. Sayang sekali anjing bodoh ini terlalu lemah. Kalau tidak, kita harus membiarkannya memimpin jalan." Lele berbaring di hadapan Zhang Yi dengan tatapan mata yang penuh kebencian. Namun ia tidak dapat mengalahkan Hua-Hua, jadi ia hanya dapat menahannya. Zhang Yi memegang burung hantu putih di tangannya, mengangkat kepalanya dengan hati-hati, dan mengamati sekelilingnya dengan mata menyipit. Obat militer yang diberikan padanya telah menghilangkan bau tersebut. Selain itu, ada racun di sekelilingnya, jadi hampir tidak ada peluang bagi orang lain untuk melacaknya melalui auranya. Tetapi di mana dia kehilangan kesempatan untuk membiarkan lawan mengunci posisinya? "Ayo kita cari tempat lain untuk beristirahat." Zhang Yi kemudian membuka portal dimensi dan membawa Hua-Hua dan Lele ke area pusat Teluk Phoenix Emas. Ada banyak bangunan di sini, dan racunnya pekat. Kuncinya adalah ada gedung-gedung tinggi, yang dapat membantu mereka mengamati serangan dari jauh. Tempat ini berjarak lebih dari 30 km dari tempat dia diserang. Jika saya diserang lagi, itu akan menarik. Dia ingin melihat bagaimana pihak lain menguncinya. Bardia tidak jauh dari sana. Dia mengenakan topi tebal dari bahan kain di kepalanya, berusaha menyembunyikan seluruh wajahnya dalam bayangan, hanya menyisakan dagunya yang ditutupi janggut keras. Dia menemukannya saat Zhang Yi berangkat. Darah rekan satu timnya tidak akan pernah hilang. Begitu dia mengunci heksagram takdir milikmu, kau tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kau bersembunyi di ujung bumi. Jangkauan serangan Arrow of Fate dapat mencakup area radius 10 km, hampir setengah wilayahnya ditutupi oleh racun miasma. Akan tetapi, tidak peduli seberapa cepat, banyak,
dan kuatnya anak panahnya, ia tetap gagal membunuh mangsanya. Dia bahkan tidak bisa menyebabkan kerusakan sedikit pun pada lawan, yang tentu saja membuat Baldia menyadari bahwa indeks kemampuan lawan pastinya tidak lebih rendah darinya. 9.800 poin, ini adalah level Delta yang mendekati puncaknya. Sebagai seorang pemburu yang handal, detak jantung Baldia mau tidak mau menjadi sedikit lebih cepat. Dia bernapas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, karena detak jantungnya yang cepat akan memengaruhi pikiran dan perasaannya. Alih-alih merasa takut, ia malah merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti seorang pemburu tua di hutan yang bertemu dengan binatang buas yang disebut sebagai raja hutan. Ini mungkin satu-satunya pengalaman berburu dalam hidupku. Dia memegang sebuah benda komposit besar di tangannya, duduk di dahan pohon yang mati, dan menunggu dengan tenang hingga malam tiba. Dan di atas salju di bawah kakinya, puluhan serigala abu-abu besar berputar-putar sebentar, lalu bubar dalam pengertian diam-diam dan menghilang ke dalam kabut tebal. Malam itu, Zhang Yi dan Baldia juga tidak tidur. Saat jam menunjukkan pukul 2 malam, Baldia perlahan mengangkat kepalanya. Di bidang penglihatannya, heksagram putih besar di langit masih bersinar. Baldia menarik pedang komposit di tangannya, dan cahaya perak mengembun di telapak tangannya, membentuk anak panah panjang. Zhen. Begitu dia melepaskannya, satu anak panah terbelah menjadi ratusan anak panah perak yang melesat ke udara. Baldia mengambil tindakan. Di tengah malam, ketika pertahanan semua orang berada pada titik terlemahnya, dia menembakkan anak panah ke arah Zhang Yi dari jarak puluhan kilometer. Satu anak panah sama dengan 100 anak panah. Dan Zhang Yi juga menunggu pemburu rahasia ini untuk melakukan gerakan berikutnya. Saat lawan melancarkan gerakannya, cahaya bintang yang terang menerangi langit malam, bersinar di atas kabut beracun. Zhang Yi melihat anak panah itu datang dan melompat keluar dari tenda. Sebelum Zhang Yi selesai berbicara, Hua-Hua langsung tumbuh besar, berubah wujud menjadi seekor binatang buas berwarna hitam yang panjangnya 7 atau 8 meter dan tingginya 4 meter. Setiap helai rambut berdiri tegak seperti jarum baja. Pada saat yang sama, kerah logam perak di lehernya dengan cepat terbuka dan berubah menjadi satu set baju besi perak yang menutupi tubuhnya. Mengaum, suaranya bagaikan guntur, menimbulkan embusan angin yang kencang, lalu dengan cepat melesat menuju ke arah anak panah itu melesat. Zhang Yi mengeluarkan 2 burung hantu putih tanpa ragu-ragu. Dengan percepatan spasial 30 kali lipat, dia dapat melihat bentuk asli anak panah tersebut. Kedua pistol perak itu memancarkan cahaya perak suci dan bertabrakan hebat dengan anak panah di udara. Hujan cahaya keperakan berhamburan di langit, sangat cemerlang. Bang, bang, bang. Suara tabrakan itu tak ada habisnya, tetapi itu semua terjadi hanya dalam sekejap. Setelah semua anak panah ditembakkan, Zhang Yi membuka pintu kedua dan menunggangi punggung Lele. Ikuti dia. Zhang Yi berteriak dengan tatapan dingin. Pakan. Lele melewati gerbang dunia kedua dan mengikuti Fang Kie yang pergi. Selama lokasi pihak lain dapat dikonfirmasi, jarak puluhan kilometer hanya akan memakan waktu beberapa menit. Binatang itu melesat maju seperti kereta perang, tetapi ia sangat berhati-hati dan menggunakan indera penciumannya yang tajam untuk mendeteksi segala sesuatu di sepanjang jalan. Sistem cerdas seragam tempur Zhang Yi dapat secara akurat menentukan lokasi musuh berdasarkan lintasan anak panah. Jadi tidak perlu khawatir membuat kesalahan. Tidak lama kemudian, Hua-Hua berhenti di sebuah reruntuhan, dan cakarnya yang besar meninggalkan jejak panjang di tanah. Pupil vertikal berwarna kuningnya menatap dingin ke segala arah. Zhang Yi tiba tak lama kemudian. Sepanjang perjalanan, mereka tidak melihat jebakan apapun. Hal ini tidak membuat Zhang Yi merasa tenang, tetapi malah membuatnya semakin gelisah. Dalam pertarungan antar mutan tingkat atas, kelalaian apapun dapat mengakibatkan kematian. Fakta bahwa pihak lain tidak memasang jebakan biasa hanya berarti ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya. Hati-hati, orang itu tidak akan bisa pergi jauh. Zhang Yi melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Singkirkan kabut itu. Mendengar hal itu, Hua-Hua segera menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya dengan kuat di sekelilingnya. Kabut bergulung-gulung dengan kencang, dan tiba-tiba hamparan ruang terbuka seluas ratusan meter pun terbuka. Dan jauh di dalam kabut, sepasang mata biru dingin menatap mereka dalam diam. Tali busur ditarik tanpa suara ke arah bulan purnama. Baldia bersembunyi dalam kegelapan. Busur panah di tangannya sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan supernatural yang dahsyat.
Cahaya perak melonjak liar di busur panah itu seperti badai. Di antara kedua jarinya, sebuah anak panah telah terbentuk. Kekuatan supranatural yang kaya itu kini hampir nyata. Sampai-sampai mata telanjang tidak dapat membedakan apakah itu anak panah yang diubah oleh kekuatan supranatural atau anak panah yang terbuat dari baja. Suara Peliot terdengar. Suara halus itu mengirimkan getaran melalui udara. Dalam sekejap mata, anak panah itu menggambar sebuah lintasan sepanjang ribuan meter di udara, yang sangat jelas terlihat dalam kabut. Zhang Yi merasakan datangnya serangan, tetapi dia telah membentuk ikatan pemisahan dua dunia terlebih dahulu untuk melindungi semua ruang di sekitarnya, Hua-Hua, dan Lele, termasuk bawah tanah. Tidak ada sudut bagi musuh untuk menyerang sama sekali. Sinar cahaya perak itu menerobos udara dan langsung menembus pintu ruang angkasa Zhang Yi. Saat berikutnya, Zhang Yi merasakan getaran kekuatan itu. Pupil matanya sedikit menyempit. Kekuatan anak panah ini 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Sama seperti anak panah sebelumnya, ia tidak dapat diserap dan hanya dapat dihapus secara paksa. Swoosh! 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 Anak panah perak terus berterbangan di sekeliling penghalang berbentuk bola itu. Kecuali Zhang Yi menutup portal dimensi sepenuhnya, dia akan terus terbang keluar dari ruang asing hanya untuk menemukan lokasi targetnya. Namun, ada dunia yang sangat berbeda antara itu dan Zhang Yi. Oleh karena itu, ia tidak akan pernah menemukan sasarannya. Jika tidak dihancurkan, ia hanya akan terbang berputar-putar dengan sia-sia. Dalam kegelapan, mata Baldia berubah serius. Itu hanya kemampuan berbasis ruang, dan bahkan anak panahku tidak dapat menembus ruangnya. Namun, ia menarik busur dan anak panahnya lagi. Kali ini anak panahnya lebih ganas dan kuat dari sebelumnya. Anak panahku tidak akan pernah berhenti sampai membunuh musuh. Jika kau tidak bisa mempertahankan keadaan ini, cepat atau lambat kau akan terbunuh oleh anak panahku. Anak panah kedua melesat di udara, dan seperti anak panah pertama, ia terus-menerus keluar masuk gerbang dua dimensi yang memisahkan kedua dunia. Zhang Yi tahu bahwa ia tidak bisa berlama-lama lagi, kalau tidak, cepat atau lambat ia akan disiksa sampai mati oleh serangan terkunci lawan. Hua-Hua, keluar. Zhang Yi memberi perintah pada Hua-Hua. Target lawan adalah dia, bukan Hua-Hua, jadi cara terbaik untuk menghadapi musuh adalah dia dan Hua-Hua Butan bekerja sama. Tanpa ragu-ragu, Hua-Hua bergegas keluar dari lingkaran pertahanan yang memisahkan kedua wilayah itu, lalu menyerbu ke arah lawan dari samping dengan cara memutar. Zhang Yi juga menyiapkan senapan runduknya sendiri. Aku masih bisa menembakmu dari jarak ini. Zhang Yi mengambil inisiatif untuk menutup jarak, meskipun ia tahu bahwa hal ini akan menempatkannya di kandang lawan dan menempatkannya dalam posisi pasif. Namun, karena ia memiliki kemampuan bertahan yang mutlak, selama ia dan lawannya berada dalam lingkungan di mana mereka dapat saling menyerang, ia dapat dengan cepat mengambil inisiatif. Lintasan kedua anak panah itu memungkinkannya untuk mengunci posisi lawan. Minefield juga dikerahkan pada kesempatan pertama. Tiba-tiba, ia melihat musuh yang bersembunyi di kedalaman kabut. Akan baik-baik saja jika dia tidak melihatnya, tetapi pandangan ini juga mengejutkannya. Karena dia melihat puluhan sosok di sekelilingnya. Hanya satu sosok yang berwujud humanoid, sedangkan yang lain berwujud binatang buas, seperti anjing pemburu atau sekawanan serigala. Namun, Zhang Yi tidak khawatir tentang hal-hal ini untuk saat ini. Dia berada dalam ikatan antara dua dunia. Kecuali dia secara aktif melepaskan kemampuannya, hampir tidak ada seorang pun di bawah Ipsilon yang dapat menyakitinya. Senapan runduk berwarna perak gelap diarahkan ke pemburu di kejauhan. Zhang Yi tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat. Setelah pikirannya tertuju pada target, peluru tidak akan melenceng sama sekali. Pendekatan cepat itu jelas memiliki dampak tertentu pada pihak lain, membuatnya bingung. Pada saat ini, Zhang Yi menarik pelatuk di tangannya. Tembakan Zhang Yi membuat Baldia tidak berani ceroboh. Ia menarik busurnya dan menembakkan anak panah, yang mengenai peluru perak suci tepat di udara. Tetapi pada saat ini, angin menderu sudah datang dari tidak jauh. Hua-Hua bergegas menuju ke sekitar Baldia, tubuhnya seperti kereta perang, menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Mata Baldia sedikit gelap, dan 7 atau 8 serigala abu-abu besar menghalangi jalan Hua-Hua. Meong. Hua-Hua meraung, suaranya tajam dan menusuk, tidak selembut saat dia berada di depan Zhang Yi, tetapi seperti teriakan hantu.
Ia sama sekali tidak peduli dengan serigala-serigala raksasa itu dan langsung menyerang ke depan. Anak-anak serigala yang malang itu sama rapuhnya seperti mainan di depannya dan langsung terlempar. Tampaknya serigala tidak sedang bertarung dengan binatang buas, kalau tidak mereka tidak akan begitu rapuh. Bardia menyimpan busur panjangnya dan diam-diam menghilang ke dalam kabut tebal. Ketika Zhang Yi mengangkat senjatanya dan bersiap untuk terus menembak, si pemburu menghilang dalam pikirannya. Zhang Yi menyipitkan matanya. Jelas bahwa pihak lain memiliki beberapa metode yang kuat untuk menyembunyikan auranya. Apakah kau berencana untuk melarikan diri? Jika serangan gagal, segera lari. Ini adalah pemburu yang sangat licik, dan kesulitannya berada di luar imajinasi Zhang Yi. Hua-Hua dengan marah membunuh beberapa serigala abu-abu. Namun, setelah kematian serigala abu-abu itu, mereka berubah menjadi cahaya perak dan menghilang di udara. Mereka bukan binatang buas sungguhan, melainkan binatang gaib yang diubah bentuknya oleh kekuatan gaib. Zhang Yi tidak meneruskan mengejarnya, tetapi memanggil kembali Hua-Hua. Dia menemukan tempat untuk berhenti dan beristirahat, dan meminta Hua-Hua dan Lele untuk berjaga di dekatnya. Dia menyalakan sistem cerdas dan dengan hati-hati meninjau informasi yang diperolehnya dari Hemet Bone beberapa hari yang lalu. Ini informasi tentang anggota Hells Chains. Meskipun tidak lengkap, Anda pasti mendapatkan sesuatu. Tak lama kemudian, ia menemukan informasi yang cocok dengan lawan tangguh ini. Vito Bardia, nama Sandiul, dewa perburuan dan salju dalam mitologi Nordik. Gelar itu sesuai dengan kemampuannya. Navisil, penembak jitu yang kuat, terampil dalam pembunuhan. Kemampuannya tidak diketahui. Yang kami tahu hanya bahwa ia memiliki kemampuan menembak jitu jarak jauh. Selama konfrontasi laut, ia memburu lebih dari 20 perwira dan mutan dari wilayah Laut Cina Timur. Zhang Yi merasa tertekan setelah membaca informasi tersebut. Informasi ini tidak berarti apa-apa baginya, karena dia telah mempelajarinya melalui 2 pertemuan. Namun hanya dengan informasi ini saja, kita tidak dapat mengetahui cara membunuh lawan. Sepertinya dia tidak jago dalam pertarungan jarak dekat. Tentu saja, ini bisa saja palsu. Sarana serangan utamanya adalah panah supernatural. Panah itu kuat, tetapi tidak dapat menghancurkan portal dimensiku. Meskipun dilihat dari kemampuan yang telah ditunjukkannya selama ini, dia tidak bisa menjadi ancaman yang fatal bagiku untuk saat ini. Itu akan memengaruhi operasi perburuanku. Zhang Yi sedikit mengernyit, kita harus memikirkan cara untuk membunuh orang ini. Akan tetapi, seberapa mudahkah membunuh seorang navisil yang kuat di medan perang? Dalam hal pengalaman di medan perang, lawan jauh lebih unggul darinya. Untuk sesaat, Zhang Yi tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Di sisi lain, Bardia lebih khawatir daripada Zhang Yi. Dia mutan luar angkasa, dan pertahanannya sempurna. Aku sudah menembakkan anak panah terkuatku, tetapi tetap saja tidak bisa menembus serangannya. Membunuhnya jauh lebih sulit dari yang kukira. Pada saat ini, dia merasa tidak berdaya. Itu seperti menyergap tank berat dengan senapan runduk. Sekalipun dia menang, satu serangannya hanya dapat menggelitik lawan. Yang lebih penting, dia menemukan bahwa tindakan pihak lain sangat hati-hati dan tidak memberinya kesempatan. Setiap kali ia lari, lawan tidak pernah mengejarnya, meski ia mempunyai kecepatan gerak yang super tinggi. Jika pihak lain benar-benar berani mengejarnya secara membabi buta, dia dapat memasang jebakan berdasarkan ini di lain waktu. Bagaimana kita menghadapinya? Bardia sedikit khawatir. Namun dibandingkan dengan Zhang Yi, ada satu hal yang sedikit berbeda tentang apa yang dilakukannya. Dari awal hingga akhir, ia berinisiatif berkomunikasi dengan Pusat Komando Sementara Angkatan Laut Kolombia, termasuk menyediakan data video tempur waktu nyata. Kemudian mereka akan memberinya analisis data. Adapun Zhang Yi, dia tidak pernah berkomunikasi dengan Li Tianyang sekalipun dari awal sampai akhir. Bardia menyampaikan informasi yang telah dipelajarinya tentang Zhang Yimou, dan Pusat Komando segera memperoleh informasi tentang Zhang Yimou. Keyes, Kapten Mutan dari wilayah Jiangnan. Kemampuannya adalah luar angkasa, dan nama kode kemampuannya adalah. Dia adalah mutan yang berfokus pada pertahanan. Kekuatan tempur pribadinya juga sangat kuat. Hor memberikan informasi Zhang Yi kepada Bardia. Saat ini, kami hanya memiliki sedikit informasi tentang wilayah Jiangnan. Kami hanya tahu bahwa dia dapat mentransfer serangan fisik ke dimensi lain. Namun,
kemampuan ini tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Cartileus pernah bertarung dengannya sebelumnya. Selama kekuatannya cukup kuat, dia dapat dengan paksa menghancurkan ruangnya. Baldia hanya terdiam. Dia terdiam cukup lama sebelum berkata, "Tapi masalahnya, aku bukan orang bernama Kadilais. Apa gunanya kau menceritakan ini padaku?" Horn terdiam sejenak. "Aku hanya ingin mengingatkan Anda bahwa ini mungkin informasi yang berguna. Faktanya, pusat komando tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada Baldia. Ia seperti Adech dengan 6 perlengkapan, yang tidak berdaya melawan Gwen dengan W yang diaktifkan. Akan tetapi, Baldia juga punya pertimbangannya sendiri. Aku akan menyelesaikannya dengan caraku sendiri." Dia mengakhiri panggilannya, merasa siap. Karena pertahanan kemampuan spasial Zhang Yi tidak dapat dipecahkan, maka kita hanya perlu menunggu CD keterampilannya berakhir. Dia tidak percaya Zhang Yi bisa mempertahankan keahliannya tetap aktif 24 jam sehari. Aku bahkan tidak percaya bahwa Zhang Yi tidak tidur selama 24 jam sehari. Ini adalah pertarungan yang berlarut-larut. Ia memiliki keunggulan jarak yang mutlak, jadi tidak perlu terburu-buru untuk mengalahkan lawannya. Selanjutnya, dia akan menyerang Zhang Yi dari jarak jauh pada waktu-waktu yang tidak teratur setiap harinya. Kemudian, gunakan metode tidur Da Vinci untuk beristirahat. Dia dapat mengambil inisiatif di medan perang dan dapat tidur kapan saja. Namun, karena serangannya tidak teratur, Zhang Yi harus selalu waspada dan tidak bisa tidur. Dengan cara ini, setelah 3, 5, bahkan 10 hari atau setengah bulan, Anda dapat menyiksa lawan Anda sampai mati. Baldia menyipitkan matanya, tetapi dia masih dapat melihat heksagram yang tergantung tinggi di langit dengan kedua matanya. Sekalipun kemampuanmu tidak ada tandingannya, kamu tetaplah manusia. Selama kamu menjadi manusia, kamu akan merasa lelah, gelisah, dan gila. Mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa selamat. Zhang Yi bersandar pada Hua-Hua dan berpikir keras. Kucing dan anjing itu bagaikan dua dinding yang mengelilinginya di tengah. Bulunya yang keras terkulai ke bawah, menjadi lembut dan hangat. Jika aku jadi orang itu, apa yang akan aku lakukan setelah bertemu lawan sepertiku? Atau, gunakan cara ofensif yang lebih kuat untuk menerobos pertahanan lawan. Namun, ini sangat sulit dilakukan. Hampir mustahil bagi mutan di bawah Epsilon untuk menerobos ruang mutan kita. Atau dia bisa menahanku dan memanggil rekan satu timnya. Bagaimanapun, dia bisa mengunci posisiku. Tapi hanya ada sedikit mutan di Pulau Bintang yang bisa membantunya menghadapiku. Tidak mungkin bagi Angkatan Laut Columbia menyerah dalam pertempuran demi esensi dewa. Apa yang akan kulakukan jika itu aku? Apa yang akan kulakukan jika itu aku? Zhang Yi tiba-tiba merasa bahwa situasi di hadapannya agak familiar. Dia tidak dapat berhenti berpikir tentang setengah hari yang lalu, saat dia sedang memburu Yuan Kongye di kota Tianhai. Zhang Yi menyipitkan matanya. Apakah dia akan memainkan permainan mengamati elang bersamaku? Zhang Yi segera menyadari bahwa pemburu dalam kegelapan, Vito Baldia, dewa pemburu ular, pasti akan mengambil pendekatan yang sama dengannya. Gunakan keunggulan Anda dalam pertempuran jarak sangat jauh dan kemampuan Anda untuk menyembunyikan jejak dan tidak ketahuan sedang berperang dengannya. Lawannya adalah prajurit profesional dan sangat pandai menggunakan kelebihannya untuk menang. Jadi pihak lain tidak akan berkonflik langsung dengannya. Hal ini telah dikonfirmasi 2 kali sebelumnya. Begitu dia atau Hua-Hua mendekat, pihak lain akan memilih untuk melarikan diri pada kesempatan pertama. Tidak mungkin untuk menentukan apakah tingkat jarak dekat lawan tidak cukup kuat, tetapi lawan tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Zhang Yi merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan orang sejenisnya, tetapi perasaan itu tidak membuatnya bergairah. Sebaliknya, hal itu membuatnya sangat jijik. Hal terpenting sekarang adalah menyingkirkan kemampuan lawan untuk mengunci dan menyerang. Memikirkan hal ini, Zhang Yi segera mulai membentuk simpul pemisah dua dunia, dan kemudian mulai menanggalkan pakaiannya. Dia berencana untuk mandi dengan baik. Setelah ikatan pemisahan dua dunia dibuka, dia juga bisa mengisolasi dirinya dari suhu rendah dunia luar. Lagi pula, tempat di mana dia berada saat ini adalah dua dunia yang berbeda dari dunia luar. Dia memiliki lebih dari 1 set seragam tempur dan pakaian tempur hitam, dan dia pasti punya 1 cadangan. Jadi setelah ia menanggalkan pakaiannya, ia mengambil air dari angkasa asing dan kemudian menggunakan obat penghilang bau militer untuk menggosok seluruh tubuhnya dengan hati-hati. Baru setelah itu dia berganti pakaian baru. Bahkan senjata di tangannya pun dibersihkan dengan hati-hati olehnya.
Setelah melakukan semua ini, Zhang Yi meminta Huahua dan Lele untuk tetap di mana mereka berada. Sementara dia menggunakan perjalanan ruang angkasa untuk berpindah beberapa kilometer jauhnya. Hindari bau Huahua dan Lele yang mempengaruhi hasil percobaannya. Zhang Yi menemukan sebuah rumah kosong dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Beberapa jam kemudian, hujan anak panah yang sudah biasa datang lagi. Mata Zhang Yi tampak suram. Sekarang dia benar-benar yakin bahwa metode pihak lain untuk menentukan lokasinya bukanlah melalui penciuman. Jika bukan kata itu, kata apakah lagi yang dimaksud? Zhang Yi mengangkat pistolnya dan menghancurkan hujan anak panah di udara satu demi satu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini, karena pihak lain berencana untuk membuatnya tetap terjaga dan menyeretnya ke titik pingsan. Begitulah cara Zhang Yi memainkan permainannya, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang lain memperlakukannya seperti ini. Jadi Zhang Yi pindah tempatnya lagi. Namun kali ini, dia membuka ikatan antara dua dunia dan menutup dirinya sepenuhnya. Portal dimensi tidak memerlukan energi apapun untuk membukanya. Jadi secara teori, Zhang Yi dapat terus memperluas penghalang. Tetapi kali ini, Zhang Yi menunggu selama setengah hari, namun anak panah yang dikenalnya tidak pernah terbang lagi. Zhang Yi memiliki beberapa tebakan samar dalam benaknya, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia terus saja memisahkan kedua dunia itu, lalu dengan santai mengeluarkan beberapa perkakas dapur dan bahan-bahan segar, dan mulai memasak panci panas di sebuah ruangan kosong. Pada saat ini, di tanah bersalju yang jauh, Baldia jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Heksagram di langit mulai kabur. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak bisa lagi menentukan lokasi orang itu. Ini tidak mungkin. Heksagram takdir telah mengunci karmanya. Kecuali dia meninggal, karmanya tidak akan hilang. Tapi mengapa aku tidak bisa melihatnya? Ini adalah situasi tak terduga pertama yang dihadapi Baldia sejak membangkitkan kekuatan supernya. Seberapapun kuatnya seorang Inhuman, bahkan John Chartier sekalipun, jika terkena jurus ini, dia tidak akan bisa bersembunyi. Kemampuan hukum tidak ada hubungannya dengan kekuatan tubuh fisik seseorang. Itu suatu kebutuhan. Tetapi Baldia tidak dapat membayangkan bahwa orang yang menjadi sasarannya, dalam arti tertentu, sudah tidak ada lagi di dunia tempat ia berada. Baldia tidak bisa duduk diam. Dia berdiri dari tanah, matanya bergerak sedikit, dan puluhan serigala abu-abu besar muncul dari kabut tebal di sekelilingnya. Ayo, mataku. Temukan mangsa kita. Puluhan serigala abu-abu besar menundukkan kepala dan bersiul, lalu dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebal. 12 jam berlalu. Zhang Yi masih tidak melihat ke arah anak panah yang familiar itu yang mengarah padanya. Dia akhirnya menegaskan bahwa ruang yang berbeda dapat mengisolasi kemampuan penguncian semacam itu. Ayo kita lakukan sekarang. Selama aku terus mengungkap ikatan pemisahan dua dunia, dia tidak akan bisa menemukan lokasiku. Zhang Yi menyentuh dagunya, dengan cahaya dingin melintas di matanya. Sekarang aku punya dua pilihan. Aku bisa membalikkan keadaan dan mencari cara untuk memburu orang itu. Atau adakah cara lain, yakni meninggalkan orang ini dan kemudian memburu yang lain? Segera, Zhang Yi menolak rencana ini. Mengingat kemampuan lawan, selama dia terus bergerak di pulau ini, dia akan segera terjebak lagi. Jika Baldia tidak ditangani terlebih dahulu, akan menjadi kemewahan untuk berurusan dengan orang lain. Tetapi bagaimana kita bisa membunuhnya? Zhang Yi berpikir keras. Dia pasti punya cara untuk mengunci tempat penyimpananku. Tapi bagaimana itu bisa dianggap sebagai tempat penyimpananku? Bagian tubuhku, apakah itu penting? Zhang Yi tiba-tiba mendongak. Dia merasa bahwa metode ini memang bagus. Tanpa sadar dia menatap tangannya dan menggelengkan kepalanya, lalu menatap kakinya dan menggelengkan kepalanya juga. Rambut, Zhang Yi memelintir rambutnya dan tertawa, jaringan ikat seharusnya tidak dianggap sebagai bagian dari tubuh, tapi kamu bisa mencobanya. Dia mencabut dua helai rambut dan meletakkannya di luar penghalang, ingin melihat apakah pihak lain dapat mengunci posisinya dengan cara ini. Setelah sekian lama, tidak ada jawaban. Tetapi pada saat ini, Zhang Yi mendengar anjing lele menggonggong di luar. Dia mengambil senjatanya dan keluar untuk memeriksa, hanya untuk melihat bahwa Huahua yang telah berubah telah membunuh dua serigala abu-abu besar, sementara racun di sekitarnya melonjak. Dan tampaknya ada sesuatu yang keluar. Zhang Yi segera memperluas medan pikirannya. Melalui metode ini, ia segera menemukan bahwa ada 3 serigala abu-abu di sekitarnya, berlari ke arah yang berbeda. Zhang Yi bertindak tanpa ragu-ragu,
mengangkat senjatanya dan menembak. Setelah ditembak, ketiga serigala abu-abu itu langsung hancur menjadi bintik-bintik cahaya keperakan. Hal yang sama berlaku untuk serigala abu-abu yang dibunuh oleh Hua-Hua. Binatang gaib? Zhang Yi mengerutkan kening. Namun saat berikutnya, perasaan yang familiar itu muncul lagi. Hujan anak panah berterbangan ke arahnya dari langit. Zhang Yi memikirkannya dan memutuskan untuk tidak menggunakan Holy Silver Bullet lagi. Benda ini cukup mahal, dan dia merasa tidak enak karena konsumsinya yang sangat besar. Dia mengeluarkan penghakiman suci, dan setelah beberapa duel, dia mendapat gambaran bagus tentang kekuatan dan kecepatan anak panah lawan. Anda hanya perlu lebih fokus dan meningkatkan kekuatan Void Black Flame untuk menghentikan semua anak panah itu. Swiss, Swiss. Beberapa pedang melesat dari udara, membentuk selusin bulan sabit hitam yang menyapu semua anak panah. Metode sebelumnya gagal, jadi kau mulai menggunakan mutan sebagai mata dan telingamu kan? Sekarang sudah seperti ini, sepertinya aku sedikit mengerti. Kawanan serigala Baldia tidak memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, mereka hanya ada sebagai matanya. Hua-Hua dapat membunuh benda-benda ini sesuka hatinya, tetapi satu-satunya tujuannya adalah untuk membantu Baldia memastikan posisi musuh. Lalu Baldia melancarkan serangan dari jarak jauh. Ketika aku tidak membuat keputusan antara dua dunia, dia menggunakan penyebabnya untuk menilai posisiku. Saat aku membuka ikatan antara dua dunia, dia menggunakan kawanan serigala sebagai mata untuk menemukanku. Maksudku, apapun yang kulakukan, dia akan menemukan cara untuk menemukan lokasiku. Namun, kedua pendekatan ini mungkin tidak selalu sinkron. Zhang Yi segera memanggil Hua-Hua dan Lele dan pindah ke tempat lain. Dia sekarang mulai memahami pola serangan Baldia. Jadi dia tidak terburu-buru sama sekali. Malam itu, serigala muncul lagi di sekitar habitat Zhang Yi. Seekor serigala abu-abu menyipitkan matanya dan mengernyitkan hidungnya. Ia mencium aroma orang itu. Tak lama kemudian, hujan anak panah pun turun dari langit. Zhang Yi bersembunyi dalam kegelapan dan melihat semuanya dengan jelas. Hujan anak panah berjatuhan dari langit, namun tidak mengenai Zhang Yi, melainkan melesat ke kejauhan. Di sana, Hua-Hua berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika melihat anak panah mengejarnya, ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Aku sudah tahu metode seranganmu. Senyum dingin muncul di sudut mulut Zhang Yi. Dia melompat turun dari udara, datang di depan Hua-Hua setelah beberapa kilatan, dan menebas dengan selusin pedang dengan punggung tangannya. Kekuatan kehampaan hitam bertabrakan dengan anak panah perak, meledak menjadi percikan-percikan cemerlang. Melihat hal itu, para serigala berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Zhang Yi menembak mereka satu persatu dengan tangan belakangnya. Meskipun mereka semua adalah binatang gaib yang akan muncul kembali setelah dibunuh, setidaknya membunuh mereka dapat mencegah mereka diikuti. Zhang Yi membawa Hua-Hua dan Lele bersamanya, membuka portal dimensi lagi dan berlari lebih dari 10 km jauhnya. Kami sudah menemukan jawabannya. Serigala melacak serigala lain berdasarkan bau. Hewan-hewan ini memiliki hidung yang sangat sensitif. Zhang Yi mengusap hidungnya. Hua-Hua dan Lele menatapnya dengan aneh. Katanya serigala itu binatang buas, kalau begitu siapa dua ini? Zhang Yi menyentuh kepala mereka dengan senyum lebar di matanya. Aku bisa menyembunyikan auraku dan menggunakan Two Worlds Breaking Bond untuk memutus persepsi Baldia sepenuhnya. Tapi kamu tidak bisa. Bau binatang buas terlalu kentara. Terutama kotoran. Dia juga menggunakannya untuk melakukan eksperimen pada serigala. Hua-Hua membawa kantong urin yang berisi urinnya. Jadi ketika ia lari, para serigala akan mengira bahwa Zhang Yi sedang menunggangi Hua-Hua. Anak panah Baldia akan ditembakkan ke sana. Pada dasarnya aku punya gambaran tentang hal itu. Zhang Yi mengeluarkan boneka dari angkasa luar dan memakaikan boneka itu seragam tempur yang pernah dikenakannya sebelumnya. Jika serigala dapat menemukanku berdasarkan aroma tubuhku, mereka dapat melakukannya hanya dengan mengulang trik yang sama. Namun, urin mungkin bukan yang terbaik. Cairan tubuh tetap yang terbaik. Engge melirik tangannya, dan gambaran pahlawan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikirannya. Pada saat seperti ini, orang biasanya mengambil keputusan dan memotong telapak tangannya agar darahnya mengalir. Sebenarnya, kau tidak perlu menggunakan ini. Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Masih sulit baginya untuk bersikap kejam pada dirinya sendiri.
Tapi aku punya cara lain untuk menggantinya. Segera, Zhang Yi menyiapkan segalanya. Dia meminta Hua untuk menggendong boneka itu di punggungnya, meninggalkan area di mana dua dunia terpisah, dan kemudian bersembunyi di sebuah rumah. Dia sendiri meninggalkan tempat itu dengan tenang dan mengamati tempat itu dari kejauhan. Benar saja, tidak lama kemudian, serigala yang hilang muncul kembali dari kabut beracun. Mereka mengikuti arah angin. Selama Zhang Yi, Hua, dan Lele keluar dari pemisah antara dua dunia, mereka akan segera menemukan lokasi mereka. Sing, suara mendesing terdengar. Hua berlari keluar dari reruntuhan sambil menggendong boneka Zhang Yi di punggungnya. Para serigala mengangkat kepala mereka dan mencium aroma yang familiar di udara, aroma mangsa. Tak lama kemudian, Baldia yang berada puluhan kilometer jauhnya, membuka matanya. Dia menarik busur panah majemuk di tangannya hingga batas maksimal, dan menembakkan puluhan anak panah perak ke angkasa yang jauh. Dia tahu bahwa ini tidak akan membunuh Zhang Yi, tetapi selama itu dapat menguras kesabaran dan tenaga Zhang Yi, itu sudah cukup. Anak panah perak yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit malam. Topeng taktis Zhang Yi dengan cepat menghitung lokasi lawan berdasarkan lintasan anak panah tersebut. Tanpa berkata apa-apa, dia segera membuka ikatan antara dua dunia dan menyerbu ke depan bahkan sebelum anak panah itu jatuh. Ia tahu bahwa jika ia gagal mengenai lawan, ia akan langsung melarikan diri, maka ia harus memanfaatkan kesempatan itu. Kita tidak bisa membiarkan pihak lain lolos lagi. Hua mengenakan baju besi perak. Menghadapi serangan mematikan dari udara, pupil matanya yang berwarna kuning dan biru es penuh dengan kewaspadaan. Ia mengeluarkan suara meong dan meningkatkan kecepatannya hingga paling cepat, hampir menjadi hantu. Swos, swos, swos. Anak panah berjatuhan dari langit, terus-menerus menembaki boneka di punggung. Tidak peduli seberapa cepat Hua, dia tidak dapat menghentikan mereka melacak napas itu. Baldia memejamkan matanya rapat-rapat. Serigala-serigala itu adalah matanya, dan anak panah itu memadatkan keinginannya. Oleh karena itu anak panahnya hanya akan terputus namun tidak akan meleset dan akan mengejar musuhnya sampai mati. Hua bergegas ke sana kemari di tengah reruntuhan, bergelut dengan beberapa anak panah. Namun cepat, dan anak panahnya pun tidak lambat. Mereka menenun jaring besar di udara, menutupinya seperti sangkar. Sebuah anak panah perak menembus tubuh boneka itu. Baldia sedikit terkejut, lalu menjadi waspada. Dia tahu kemampuan lawan dan tahu bahwa dia tidak dapat dengan mudah ditembus oleh anak panah yang begitu sederhana. Entah pihak lain sedang mengujinya, atau ini adalah jebakan yang disiapkan pihak lain untuknya. Tetapi ketika dia menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Waktu yang tertunda oleh Hua sudah cukup bagi Zhang Yi untuk tiba dengan kecepatan penuh. Dia berada di dalam penghalang, senyap, bahkan tanpa hembusan angin sedikit pun. Dia akhirnya menemukan Baldia. Pergilah ke neraka. Zhang Yi mengangkat petir di tangannya, dan tanpa membidik, dia menembakkan peluru perak suci yang menghasilkan kekuatan dahsyat ke kepala Baldia. Sebagai pemburu dan prajurit ulung, Baldia dapat merasakan bahaya terkunci dalam peluru. Bulu kuduknya berdiri, dan dalam sepersekian detik itu dia tidak punya waktu untuk menarik busur dan anak panahnya. Bom! Ledakan keras terdengar jauh di dalam kabut beracun. Itu bukan suara peluru yang keluar dari senjata. Kemampuan Zhang Yi dapat menghapus ledakan yang disebabkan oleh getaran ruang. Suara itu dihasilkan oleh peluru yang mengenai benda keras. Kaki Baldia membajak dua alur yang dalam di tanah, dan tangannya memegang erat busur panah di tangannya, menangkisnya di depan kepalanya. Pada haluan busur panah majemuk terdapat penyok berukuran sedang. Busur majemuk yang terbuat dari paduan adamantium benar-benar penyok akibat tembakan Zhang Yi. Mati kau! Zhang Yi mengatakan ini pada Baldia. Zhang Yi memiliki rasa hormat terhadap pemburu ini. Karena pihak lain adalah pemburu yang cerdik dan sabar seperti dia. Bahkan dari sudut pandang berburu murni, kemampuannya lebih kuat dari Zhang Yi. Namun, saat ini di seluruh Pulau Bintang, kecuali mutan setingkat Epsilon keluar, tidak ada seorang pun yang dapat mematahkan pertahanan mutlak Zhang Yi. Kau dapat menghargainya, tetapi kau tetap harus menghancurkannya. Mata Baldia terpaku pada Zhang Yi seperti ular berbisa. Dia datang ke sini dengan jelas dan menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Zhang Yi. Ketika seorang pemburu ulung terjebak dalam jarak dekat, keuntungan terbesarnya hilang. Jadi ini pasti akan menjadi pertarungan yang sulit selanjutnya.
Baldia segera membuka saluran komunikasi dengan pusat komando untuk mengirimkan kembali gambar waktu nyata. Sekalipun kau kalah dalam pertarungan, kau masih dapat memberi markas besar informasi tentang orang di depanmu. Di pusat komando, Horn dan yang lainnya melihat komunikasi langsung Baldia dan berkumpul di sekitarnya. Apa yang terjadi dengan Uller? Ada musuh di depannya. Orang ini pasti Keyes dari wilayah Jiangnan. Semua orang menatap proyeksi 3 dimensi di depan mereka, dan mereka juga menyadari bahwa Baldia sedang dalam pertempuran yang sulit. Namun saat ini, mereka tidak dapat menawarkan bantuan apapun. Karena di Pulau Bintang yang tidak dikenal, siapapun yang menghadapi bahaya hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Sekalipun ada orang asing di sekitar, tidaklah mudah untuk bergegas memberikan dukungan di suatu area yang tidak memiliki arah. Sebaliknya, kemungkinan besar kau akan diburu oleh musuh lain dalam bayangan karena kebingungan. Horn berkata dengan suara berat, Uller adalah pemburu terkuat di Hell Chains. Dia pasti bisa memburu Keyes. Kurasa dia yang memulai komunikasi langsung kali ini hanya untuk memamerkan prestasinya kepada kita. Letnan Kolonel Korudi menjawab, kau benar. Letnan Kolonel Uller tidak pernah gagal dalam menjalankan misi. Keyes akan memberinya bintang emas pada medali kehormatannya. Sementara keduanya berbicara, pertumpahan darah telah dimulai di medan perang. Zhang Yi tidak mengatakan omong kosong. Dia tahu bahwa pertarungan jarak dekat telah menghancurkan kemampuan penting lawan. Namun, masih belum jelas berapa kekuatan jarak dekat lawan. Oleh karena itu, ia berencana menguji serangan dengan jarak menengah hingga jauh terlebih dahulu. Guntur pun reda, dan 2 pedang muncul di tangan Zhang Yi. Pistol besar berwarna abu-abu keprakan itu dimodelkan seperti Sun Eagle. Pistol itu sangat kuat dan memiliki hentakan yang besar, tetapi Zhang Yi dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan ruang untuk meniadakan efek hentakan tersebut. Moncong besar senjata itu diarahkan ke Baldia. Tidak perlu membidik, angkat saja senjatanya dan tembak. Baldia segera membuka pedang panjangnya, cahaya perak bersinar terang, dan hujan anak panah pun menyembur dari pedang komposit itu. Dalam pertarungan jarak pendek, kekuatanku cukup kuat. Seharusnya lebih kuat. Baldia pulih dari keterkejutan atas ditemukannya titik penyergapan dan segera mulai menganalisis situasi dan memanfaatkan kekuatannya sendiri. Ia merupakan dewa perburuan, meskipun ia kadang-kadang disebut sebagai pemburu yang menggunakan anak panah alih-alih senjata api, dan kadang-kadang ia dituduh sakit dan bangkit kembali. Tetapi orang-orang itu tidak tahu bahwa bagi mutan yang kuat, sifat mekanik senjata terkadang dapat menjadi penghalang. Anak panah yang lebih mengandalkan tenaga manusia dapat mencapai ledakan kekuatan yang paling cepat. Pistol di tangan Zhang Yi terus menembak, dan segera peluru di kedua magasinnya habis. Akan tetapi, kecepatan Baldiara tidak melambat sama sekali, dan hampir terlihat bayangan tangan Ra. Zhang Yi sedikit mengernyit, dia juga menemukan masalahnya. Akan tetapi, hal itu tidak memengaruhinya sama sekali. Bahkan pada jarak pendek dan menengah, apakah busur dan anak panah masih menjadi metode bertarung utama? Dia perlu mengisi ulang pistolnya, yang memang merupakan suatu kekurangan. Namun keuntungannya adalah konsumsi energinya sangat sedikit. Tidak seperti Baldia yang terus-menerus menghabiskan energinya sendiri untuk mengembunkan anak panah. Terlebih lagi, meskipun Baldia dapat menyerang terus-menerus, serangannya tidak dapat menembus pertahanan ikatan 2 dunia milik Zhang Yi. Zhang Yi segera menyingkirkan burung hantu putih di tangan kanannya, dan Hakim Suci muncul di tangannya. Baiklah, aku jadi penasaran, seberapa hebat kemampuanmu dalam pertarungan jarak dekat? Zhang Yi mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan kekuatan kekosongan yang pekat menyelimuti seluruh bilah pedang, lalu berubah menjadi cahaya bilah pedang yang besar, menebas ke arah Baldia. Baldia harus menghentikan serangannya, segera melompat ke udara, dan kemudian menghindari serangan itu. Akan tetapi, zat gelap menyerupai api hitam itu tidak berhenti. Menjadi lembut di tangan Zhang Yi. Seperti air yang mengalir, seperti ular yang panjang, ia berkelok-kelok dan terjerat ke arah Baldia dan melancarkan serangan lain. Baldia terus melarikan diri, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lebih cepat dari Zhang Yi, yang dapat berteleportasi dalam radius 1 mil. Saat ini, area ini telah menjadi taman bermain Zhang Yi. Apakah akan melawan atau pergi sepenuhnya terserah pada Zhang Yi. Baldilla tidak menolak kualifikasi untuk bertarung. Bagaimana kau bisa menahan serangan semacam ini? Sambil menghindari serangan Zhang Yi, Baldia menatap Zhang Yi. Alisnya berkerut, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Kelemahan terbesarnya hanya satu,
dan itu adalah serangannya, yang sama sekali tidak berpengaruh pada Zhang Yi. Zhang Yi menyerang tetapi berhasil membunuhnya. Dalam arti tertentu, keduanya bertarung dengan mengandalkan ruang. Hanya saja ruang milik Zhang Yi tidak ada di dunia ini. Namun, ruang Baldia ada di dunia nyata. Ia harus membuka ruang fisik untuk memastikan inisiatif dan keselamatannya yang mutlak. Ketika keuntungan ini lenyap, dia merasa malu seperti Zhang Yi yang tidak dapat membuka pintu kedua. Menghadapi kejaran Void Black Flame, Baldia tidak punya pilihan selain mengulurkan tangannya untuk menarik busur dan anak panahnya. Dan anak panah supernatural yang lebih kuat segera terbentuk. Kemudian dia membidik api hitam di kehampaan yang mengejarnya seperti ular berbisa dan menembakkannya dengan ganas. Cahaya perak yang menyilaukan meledak saat tali busur dilepaskan. Saat bersentuhan dengan api hitam kehampaan, cahaya terang itu langsung mengubah langit di sekitarnya menjadi dua warna terang dan gelap. Ekspresi Zhang Yi tidak berubah sama sekali, dan dia terus menyerang dengan kekuatan kekosongan. Baldilla mencoba menjauhkan diri. Namun, pendekatan ini sia-sia. Dalam situasi saat ini, salah satu di antara dia dan Zhang Yi harus mati sebelum pertempuran dapat berakhir. Suara horn masuk ke telinga Baldia melalui komunikator. Pertahanan luar angkasa mutannya tidaklah tak terbatas. Kau harus menggunakan cara paksa untuk menerobosnya. Hanya dengan begitu kau akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tatapan mata Baldia tampak sinis. Aku tahu. Dia memberi perintah pada pakaian tempur, suntikan X. Menerima instruksi, buka penutup obat, suntikan dosis X. Sebuah kompartemen rahasia di posisi jantung di pakaian tempur terbuka, dan sebuah jarum suntik terentang. Lalu disuntikan langsung ke jantung Baldia. Zhang Yi menatap Baldia dari atas. Dia harus membunuh lawan yang merepotkan ini hari ini. Jika tidak, rencananya untuk Xing Tao akan sangat terhambat. Namun saat ia bertemu dengan mata Baldia yang sinis, hatinya merasa berat. Tatapan mata Baldia menunjukkan bahwa dia ingin melawannya sampai mati. Senyawa X disuntikan langsung ke jantung, lalu dengan cepat beredar ke seluruh tubuh melalui pompa darah yang kuat ini, dan efek obatnya pun cepat terasa. Aura Baldia berubah dalam sekejap. Penemuan tajam Zhang Yimin membuatnya semakin berbahaya, seperti binatang buas yang terbangun. Mata Baldia berubah menjadi merah darah, dan kulitnya dengan cepat berubah menjadi merah yang mengerikan. Mengonsumsi doping? Zhang Yi langsung menyadari hal ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya bahwa lawannya memang seorang pejuang Columbia papan atas yang mampu menyadari bahwa situasi tidak menguntungkan baginya dalam waktu yang sangat singkat. Jika keadaan berlarut-larut, kekuatan supernatural Baldia akan habis dan dia akan dibunuh oleh Zhang Yi. Daripada itu, lebih baik menyuntikkan obat dan mencobanya selagi aku masih dalam masa prima. Namun, jika dia ingin mempertaruhkan nyawanya, Zhang Yi tidak akan menyuntikkan senyawa nomor 5 untuk melawannya. Karena itu adalah perilaku yang tidak ada artinya. Keyes, ayo. Aura di sekitar Baldia meledak dengan hebat, dan pada saat ini, kekuatannya menguat tak tertandingi sebelumnya. Bahkan ada sedikit aura yang mendekati level Epsilon. Sekarang, dia merasa seperti bisa menembakkan anak panah ke langit. Bahkan mutan di depannya yang memiliki pertahanan mutlak, dia bisa membunuhnya. Namun tepat ketika dia mengangkat busur panah majemuknya dan hendak melawan Zhang Yi sampai mati. Selamat tinggal. Setelah Zhang Yi mengatakan ini, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Meskipun Baldilla akan memiliki sedikit kekuatan bertarung yang luar biasa setelah meminum obat, efek obat tersebut tidak akan bertahan lama. Meskipun teknologi farmasi Columbia tidak semaju kerajaan Huasu, obat jenis ini yang memeras potensi pasti akan mendatangkan kelemahan besar dalam waktu dekat. Daripada melawannya sekarang, lebih baik menyelinap pergi terlebih dahulu dan menunggu kesempatan untuk memanen kepala Baldia yang lemah. Zhang Yi memahaminya dengan sangat jelas. Baldia tertegun sejenak. Dia tidak menyangka orang ini begitu hina. Tidakkah kau punya keberanian sebagai seorang pejuang? Pah! Baldia mengumpat dengan keras. Namun Zhang Yi mengabaikannya. Keberanian prajurit yang mana? Dia bukan prajurit, jadi apa hubungannya dengan dia? Setelah dia membunuh Bardia dan melapor ke pusat komando, bukankah dia masih akan memiliki keputusan akhir tentang bagaimana ceritanya ditulis? Dalam sekejap, Zhang Yi sudah berada 1000 meter jauhnya. Baldia menyelesaikan proses penarikan busur dan anak panah dalam sekejap.
Kali ini, anak panahnya berubah menjadi merah darah dan anak panah yang mempesona itu membawa kekuatan yang menggetarkan hati iblis. Suara mendesing terdengar. Baldia mengendurkan tangannya, dan melihat seberkas cahaya merah langsung menembus kehampaan dan mengejar Zhang Yi. Zhang Yi tidak punya waktu untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa lagi saat ini, jadi dia harus membuka pintu dimensi dengan punggung tangannya. Anak panah merah itu menancap ke dalam ruang asing milik Zhang Yi tanpa suara. Tetapi Zhang Yi dengan cepat membuka pintu dimensi itu lagi. Karena anak panah Bardia dapat melacaknya, anak panah tersebut tidak dapat ditempatkan di tempat lain. Jika tidak, saat Baldila menyerang untuk pertama kalinya, dia akan berada dalam dilema. Sebuah panah merah dengan cepat terbang keluar dari ruang asing dan langsung menuju Zhang Yi. Zhang Yi mengangkat pisau panjang di tangannya dan menebasnya dengan ganas. Bom! Cahaya merah darah dan cahaya hitam melesat ke langit, menyebabkan ledakan dahsyat. Kedua kekuatan saling meniadakan, dan Zhang Yi mundur ratusan meter untuk menghindari kerusakan sekunder akibat ledakan. Mata Baldia tampak menyeramkan. Kau tidak akan terluka oleh ini? Apakah ini kemampuan pasukan tempur teratas wilayah Jiangnan, pertahanan mutlak? Tetapi kali ini, dia jelas berada di atas angin, karena kemampuannya membuat Zhang Yi mulai sedikit bingung. Baldia menundukkan tubuhnya, dan kabut berwarna darah perlahan menyebar di sekujur tubuhnya. Setelah itu, asap berwarna darah dengan cepat mengembun dan berubah menjadi ratusan serigala raksasa berwarna darah. Baldia mengarahkan pedang panjang di tangannya ke Zhang Yi, yang juga memberikan banyak tekanan pada Zhang Yi. Akan ada jeda singkat kurang dari 1 detik antara dua waktu perjalanan luar angkasa. Namun bagi penembak jitu ulung, interval ini dapat dipahami sepenuhnya. Selama interval ini, Zhang Yi sangat rentan dan ada kemungkinan besar dia akan terkena serangan langsung. Pada level ini, kekuatan pertahanan seragam tempur tidak dapat diabaikan, tetapi jelas tidak dapat mencegah cedera fatal. Kali ini, Zhang Yi lah yang terpaksa tinggal di tempatnya, tidak dapat melarikan diri dengan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Ratusan serigala raksasa berdarah bergegas menuju Mercedes cepat milik Zhang Yi dan dengan cepat mengelilinginya di tengah. Tetapi pada saat ini, pembantu Zhang Yi, Hua juga datang. Ia melesat bagaikan tank, menjatuhkan beberapa serigala raksasa berdarah, lalu menghadang Zhang Yi. Zhang Yi meliriknya, lalu berkata dengan tenang, "Kau saja yang urus serigala-serigala itu. Aku akan mengurus orang itu. Jangan pertaruhkan nyawamu. Dia memakai doping. Kalau dia terlambat, dia akan celaka." Waktu tidak berpihak pada Baldia. Baldila mencibir dalam hatinya. Khasiat senyawa X bisa bertahan selama setengah jam. Itu adalah obat paling canggih di Kolombia. Apa yang dikatakan Zhang Yi berarti dia pikir dia bisa bertahan selama setengah jam. Baldila menganggap Zhang Yi terlalu sombong. Dia melepaskan tembakan dengan satu tangan, lalu anak panah berwarna merah darah yang membawa aura kematian mengembun dan melesat keluar lagi. Namun kali ini, 3 anak panah. Mata Zhang Yi menyipit. Baldia memiliki 2 jenis serangan panah. Yang satu adalah anak panah terbelah yang digunakan untuk serangan penyelidikan, dan yang lainnya adalah anak panah yang memadatkan kekuatan dahsyat untuk membunuh. Saat ini, Bardia tampaknya menggunakan yang terakhir. Ruang angkasamu yang asing hanya mampu menghadapi 1 anak panahku. Jadi bagaimana kau akan menghadapi 2 anak panah yang tersisa? Saat Baldia berbicara, 3 anak panah di tangannya melesat keluar dengan suara "wos". Ketiga anak panah itu melesat ke 3 arah yang berbeda, kiri, tengah, dan kanan, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama. Setelah mengunci Zhang Yi, mereka akan mengejar Zhang Yi selamanya sebelum dihancurkan. Aku mulai sedikit mengagumimu. Zhang Yi berkata begitu. Cahaya putih mulai muncul di mata kanannya, dan cahayanya mulai terdistorsi. Dengan semburan kekuatan suci, ia langsung menghancurkan panah merah di depannya. Dia menggunakan penghakiman suci dengan tangan kanannya untuk menghancurkan anak panah menjadi berkeping-keping, dan membuka portal dimensi dengan tangan kirinya untuk menjebak anak panah lainnya. Tetapi pada saat ini, Baldia tiba-tiba melakukan tindakan yang tidak diduga Zhang Yi. Dia menancapkan pedang panjangnya ke tanah, sebuah belati tajam muncul di tangan kirinya, dan dia menyerbu ke arah Zhang Yi. Dalam dunia militer, menjadi seorang penembak jitu merupakan suatu kehormatan besar yang hanya dapat diperoleh oleh mereka yang memiliki keahlian menembak paling hebat. Namun ini tidak berarti penembak jitu hanya pandai dalam serangan jarak jauh.
Seorang penembak jitu yang handal seringkali perlu memiliki kemampuan tempur yang kuat dan komprehensif. Bagi Baldia, seorang navisil, keterampilan pertempuran jarak dekat adalah sesuatu yang ia kuasai hingga ke akar-akarnya. Senyum kejam muncul di bibir Baldia. Dari beberapa kali Zhang Yi menggunakan pisau itu, dia tahu bahwa meskipun Zhang Yi belum menerima pelatihan profesional, dia tidak terlalu terampil. Jadi Zhang Yi bukanlah mutan yang kuat dalam pertempuran jarak dekat. Setidaknya jauh lebih rendah darinya, seorang navisil. Oleh karena itu, pertarungan jarak dekat menjadi keunggulan Baldia. Ketiga anak panah itu tidak hanya menyegel sementara kemampuan Zhang Yi di ruang lain, tetapi juga mengalihkan perhatian Zhang Yi. Dia yakin Zhang Yi tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan taktik ini. Dalam sekejap, Baldia datang di depan Zhang Yi. Dia meletakkan tangan kirinya di dada, dan lengannya yang kuat dan bertenaga dengan cepat bergerak menuju leher Zhang Yi. Kekuatan merah melilit belati, membuat senjata yang sudah sangat berbahaya ini tampak lebih mengerikan. Ekspresi terkejut melintas di mata Zhang Yi. Namun tak lama kemudian, hal itu berubah menjadi lelucon dan ejekan. Siapa bilang pintu dimensiku hanya bisa dibuka di depanku? Ribuan meter jauhnya, panah merah yang diserap ke dalam ruang asing tiba-tiba terbang keluar, lalu dengan cepat mengubah arah dan menyerang Zhang Yi lagi. Tetapi waktu yang singkat ini sudah berakibat fatal bagi para master. Dan Zhang Yi membuka pintu lain di depannya. Saat Baldia menyadari ada yang salah, sudah terlambat. Lengannya telah menghilang ke ruang yang berbeda karena gerakan berkecepatan tinggi. Muridnya tiba-tiba mengerut, dan dia mengerti bahwa begitu dia memasuki ruang lawan, hidup dan matinya akan berada di tangan lawan. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk menghindar, karena dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, dan portal dimensi berada tepat di depannya. Ketika hidung Baldia berjarak kurang dari 1 cm dari portal dimensi, sesuatu yang aneh terjadi. Di depan Zhang Yi, Baldia tiba-tiba menghilang entah kenapa. Seekor serigala raksasa muncul di sana, lalu tiba-tiba menyelam ke ruang aneh itu. Zhang Yi sedikit terkejut. Namun saat berikutnya, dia melihat Baldia muncul beberapa meter jauhnya. Zhang Yi langsung mengerti apa kemampuan Baldia. Meskipun Baldia memanggil begitu banyak serigala raksasa, kekuatan tempur mereka sebenarnya tidak luar biasa. Pada awalnya, mereka hanya berfungsi sebagai hidung dan mata Baldia, yang bertugas membantu Baldia menemukan mangsa. Dan sekarang, mereka memainkan peran kedua. Atau bertukar posisi dengan Baldia. Atau Baldia dapat mentransfer tubuhnya ke serigala raksasa manapun kapan saja, dan kemudian tubuh aslinya akan berubah menjadi serigala raksasa. Inilah sebabnya Baldia memanggil beberapa serigala raksasa sekaligus dan menyebarkannya di sekitar Zhang Yi. Zhang Yi sedikit mengernyit. Dalam kasus ini, jika dia ingin membunuh Baldia, dia harus melenyapkan semua serigala di sekitarnya. Akan tetapi, jika dia lepas landas dan memilih menyerang dengan dunia gelap yang hampa, tidak ada jaminan dia bisa melindungi Baldia dan kawanan serigala itu di saat yang bersamaan. Lagi pula, kecepatannya sangat cepat setelah meminum narkoba, jadi sangat mungkin baginya untuk menghindari jarak serangan. Saat itu, Zhang Yi lah yang akan jatuh ke masa lemah akibat terlalu banyak mengonsumsi kekuatan supernatural dalam satu waktu. Jangan khawatir, mari kita santai saja. Waktu ada di pihakku. Zhang Yi menenangkan dirinya. Hua-Hua terus menyerang kawanan serigala. Kekuatan bertarung serigala-serigala raksasa itu jauh lebih rendah daripada Hua-Hua, dan banyak dari mereka yang segera dibantai. Namun, serigala-serigala itu juga sangat licik. Mereka adalah inkarnasi dari Bardia dan binatang-binatang gaib. Mereka tidak bertarung dengan Hua-Hua, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangannya. Hanya untuk memberi Baldia kesempatan membunuh Zhang Yi sesegera mungkin. Baldia tidak memberi Zhang Yi kesempatan untuk memikirkan taktik. Dia menarik busur dan anak panahnya lagi, dan 3 anak panah lainnya melesat ke arah Zhang Yi. Pada saat ini, Zhang Yi tidak punya pilihan selain membuka ikatan antara dua alam dan meluncurkan pertahanan menyeluruh untuk dirinya sendiri. Tetapi melakukan hal itu juga berarti ia akan menjadi target hidup, yang tidak dapat melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Mata Baldia merah padam, dan kemampuan bertarungnya telah mencapai level Epsilon saat ini. Dia tahu waktunya hampir habis, jadi dia menarik tali busur dengan panik, dan anak panah berterbangan ke arah Zhang Yi dari segala arah seperti hujan badai. Begitu jumlah anak panah mencapai batas tertentu, ruang mutan akan langsung runtuh karena tidak dapat membawa kelebihan energi. Di pusat Komando Angkatan Laut Columbia, Horn melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pertahanannya begitu kuat sehingga bahkan ular harus menggunakan senyawa X untuk menekannya. Claudi berkata dengan ekspresi serius, tapi sekarang,
Dia harus mati. Senyawa X memiliki efek yang lebih kuat daripada senyawa 5, tetapi juga memiliki efek samping yang lebih mengerikan. Harga yang dibayar Baldia adalah hilangnya umurnya sendiri dan cedera yang sulit disembuhkan sepanjang hidupnya. Namun dia pikir itu semua sepadan karena Keyes memenuhi syarat. Sebagai seorang prajurit, mampu bertahan hidup di medan perang yang keras merupakan keberuntungan terbesar. Hidup beberapa hari lebih mudah diterima daripada meninggal, menjadi cacat, atau menanggung sindrom pasca perang yang mengerikan. Di medan perang, Zhang Yi berada di lingkaran perlindungan berbentuk bola yang membentuk persimpangan dua alam, dan sedikit mengernyit. Di bawah serangan yang demikian dahsyat, dia tidak punya cara untuk menghindar. Sinar cahaya merah terus meluas di ruang asingnya bagaikan kilat, dan kekuatan dahsyat itu tampaknya terakumulasi seperti bilah kemajuan. Selama bilah kemajuan terisi penuh, ruang angkasa mutannya akan runtuh sepenuhnya. Ular memegang busur komposit, dengan senyum di wajahnya seolah-olah dia telah menangkap mangsa besar. Pada saat ini, dia pikir hasil pertempuran sudah diputuskan. Kecuali Zhang Yi juga menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan kekuatannya, dia pasti akan kalah. Namun, begitu Zhang Yi minum narkoba, keadaannya akan lebih buruk lagi. Tetapi pada saat ini, Zhang Yi, untuk menyergap mutan pasukan gabungan, berada di wilayah pasukan gabungan. Sekalipun mereka berdua lumpuh, pasukan mutan manapun yang datang saat itu dapat menghabisi mereka. Tetapi pada saat ini, Baldia tiba-tiba melihat sudut mulut Zhang Yi terangkat sedikit tersenyum. Kelihatannya dia sedang mengejekku, tetapi dia sengaja menahannya. Apakah ini semua yang kau miliki sekarang? Jika kau ingin membunuhku hanya dengan ini, kau tidak akan punya kesempatan. Tingkat ke-12, dunia dalam cermin. Begitu Zhang Yi selesai berbicara, 10 portal dimensi besar tiba-tiba muncul di udara dengan dia sebagai pusatnya. Dan tubuhnya lenyap dalam jarak pemisah antara dua dunia dalam sekejap. Sekarang jumlah pintu dimensi yang dapat dibukanya bukan lagi 2, tetapi 12. Semua orang membuat kemajuan, dan Zhang Yi tidak terkecuali. Zhang Yi tiba-tiba menghilang di udara dan menyerang dari arah lain dalam sekejap. Dan arah yang dia tuju adalah tepat di belakang Baldia. Matanya terdistorsi, dan kekuatan ilahi diaktifkan kembali. Dalam jarak menengah dan jauh, inilah jurus mematikan Zhang Yi yang terkuat. Akan tetapi, saat serangan itu hendak mengenai Baldia, ia kembali bertukar posisi dengan seekor serigala raksasa, dan serigala raksasa itu malah terlindas bukan dirinya. Zhang Yi tersenyum tipis, kau benar-benar memiliki banyak mata. Serigala-serigala di sekitarnya menjadi mata dan telinga Baldia. Meskipun Zhang Yi menyerang dari belakang, Baldia masih melihatnya dengan jelas. Namun, pada saat ini, jumlah serigala raksasa menurun pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Ratusan serigala raksasa diburu oleh Hua-Hua saja. Dalam waktu tidak lebih dari 5 menit, semua serigala raksasa ini akan menghilang. Dan Baldia juga akan jatuh ke dalam pengepungan Zhang Yi dan Hua-Hua. Mata Baldia dingin, dia menarik busurnya dan menembak Zhang Yi. Kali ini, Zhang Yi dengan tenang membuka batas antara dua dunia, dan kemudian menggunakan perjalanan ruang angkasa pada saat yang sama. Penambahan gerbang memungkinkannya melakukan perjalanan melalui ruang tanpa harus secara sengaja menghilangkan penghalang. Apa yang kami lakukan sebelumnya hanya penyamaran untuk memancing musuh lebih dalam. Dia hanya mengambil setengah langkah mundur dan menghilang di udara. Saat berikutnya, ia muncul dari ruang lain. Baldia dapat mengubah posisinya melalui serigala raksasa, dan Zhang Yi dapat melakukan hal yang sama melalui gerbang 12 kursi. Akan tetapi, gerbang sekundernya tidak kasat mata dan tidak berwujud, serta tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang. Dalam waktu singkat, Baldia tidak dapat mengetahui berapa banyak pintu sekunder yang ada di sekitarnya. Hal ini juga menyebabkan masalah besar pada pergerakannya yang berkecepatan tinggi. Zhang Yi mengeluarkan 2 granat perak suci dan melemparkannya langsung ke Baldia. Tubuhnya bergerak maju mundur di udara, tidak bergerak sama sekali, tetapi bayangannya ada di mana-mana. Rasanya seperti mimpi, atau seperti sekelilingnya dipenuhi cermin, sehingga mustahil mengetahui apakah itu tubuh asli Zhang Yi atau bayangan cermin. Mata Baldia membelalak. Ia tahu bahwa kedua granat ini pasti sangat penting dan akan menjadi ancaman baginya. Namun, keberadaan gerbang kematian membuatnya tidak berani bergerak dengan mudah. Dalam momen singkat itu, otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi, dan ia segera mengamati permasalahan di dunia lewat cermin. Salju turun dari langit,
dan ini menjadi hal biasa setelah akhir bulan. Namun jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat menemukan bahwa semua salju yang turun tidak jatuh ke tanah, melainkan menghilang tanpa suara di udara. Baldia langsung paham bahwa dia hanya perlu mengamati dengan saksama untuk mengetahui lokasi gerbang sekunder di sekitarnya. Saat granat perak suci jatuh, dia menggerakkan kakinya dan melarikan diri dari area ledakan seperti hantu. Terdengar ledakan keras, disertai cahaya keperakan. Jangkauan ledakannya meliputi area ratusan meter. Baldia tidak diserang. Sebaliknya, dia menemukan kelemahan dalam kemampuan Zhangyi dan bergegas menghampiri dengan belati di tangannya. Betapa pintarnya. Zhangyi juga menyadari bahwa Baldia telah menemukan lokasi gerbang sekunder. Tetapi, aku tidak mengatakan bahwa lokasi gerbang kedua sudah ditetapkan. Dia membuka tangannya, dan hanya dengan pikiran, pintu menuju 12 kursi menghilang dalam sekejap, lalu muncul kembali di posisi berbeda. Baldia hampir mendobrak pintu, dan sebagai upaya terakhir, ia harus mengorbankan serigala raksasa lainnya untuk menjauh. Dia memegang busur panah besar di satu tangan dan belati di tangan lainnya, dan pandangan serius tampak di matanya yang berwarna merah darah. Bahkan setelah disuntik dengan senyawa X, dia masih gagal membunuh Keyes secepat yang dia bayangkan. Mungkinkah kekuatan lawan jauh lebih unggul darinya? Pusat Komando Angkatan Laut Kolombia melihat bahwa situasi pertempuran mulai tidak menguntungkan bagi Bardia. Horn dan yang lainnya juga mulai khawatir. Ular, tenanglah. Pertahanannya memang kuat. Tapi pertahanan terkuat pun punya celah. Pada saat ini, suara yang agak sarkastis datang dari luar pintu ruang rapat. Kau membiarkan Baldia pergi memburu para pria angkasa kan? Keputusan yang bodoh. Aku tidak pernah menyangka kau akan menimbulkan masalah seperti ini ketika aku baru saja pergi dan menemukan seorang pirang cantik untuk bersantai. Jelaslah bahwa orang yang berani berbicara kepada Horn dengan nada seperti itu adalah Raja Laut John Cartiles. Horn mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Cartile yang berjalan ke arahnya mengenakan jubah biru dan dengan ekspresi nyaman di wajahnya. Dia tidak mengenakan penutup kepala khasnya, memperlihatkan rambutnya yang pirang dan wajahnya yang sedikit tidak serius. Cartiles, apa maksudmu? Horn bertanya. Cartiles merentangkan tangannya dan berkata, aku pernah berhadapan dengan orang itu sebelumnya. Meskipun aku hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk menangkapnya hidup-hidup, dia memberi isyarat sedikit, hanya sedikit. Tapi orang itu benar-benar berhasil menahan salah satu seranganku. Ini pasti disebut keajaiban. Perkataan Cartiles membuat semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Cartiles adalah mutan dengan indeks kemampuan 18.000 poin. Meskipun ia tidak jago dalam pertarungan tunggal, serangan biasa darinya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh level Delta. Jika serangannya saja tidak dapat menembus pertahanan Keyes, apalagi Epsilon palsu, Bardia saat ini. Tentu saja, Baldia tidak dapat dibandingkan dengan akar Epsilon asli. Jika digambarkan dari segi kekuatan, ia hanya dapat dianggap telah menyentuh perbatasan Epsilon, tetapi lebih tinggi dari level Delta. Dan kekuatan ini akan cepat hilang seiring berjalannya waktu. Tetapi yang terburuk adalah ketika Cartiles datang, panggilan antara kedua pihak masih berlangsung. Jadi, Baldia juga mendengar apa yang dikatakan Cartiles. Hatinya tak dapat menahan perasaan makin muram. Zhangyi jelas-jelas tidak berniat melawannya sampai mati. Dia hanya menerbangkan layang-layang di dekatnya. Begitu pengaruh obat di tubuhnya hilang, dia bahkan tidak akan mampu mengalahkan mutan tingkat Delta biasa. Kalau begitu, dia mati. Baldia mulai merasa sedikit gelisah. Namun Zhangyi tidak panik sama sekali, dan tidak berniat mengakhiri pertempuran dengan tergesa-gesa. Setelah meminum obat-obatan, kekuatan tempur Baldia meningkat pesat, jadi tidak perlu lagi melawannya secara langsung. Dia tidak terburu-buru, tapi Baldia terburu-buru. Baldia menggertakkan giginya dan berpikir, sudah sampai pada titik ini. Jika aku tidak memiliki tekad untuk mati, tidak mungkin aku bisa mengalahkan orang terkutuk ini. Ia mulai mengaktifkan kekuatan supranaturalnya secara paksa dengan segala cara. Energi merah yang lebih dahsyat pun keluar dari tubuhnya. Dia menarik busur panah di tangannya, dan energi dahsyat itu hampir mematahkan busur panah yang terbuat dari adamantium itu. Jatuhnya bintang. Jatuh seperti komet. Kekuatan dahsyat meledak dari tali busur. Anak panah bulu merah yang ganas melesat langsung ke langit, dan jumlahnya lebih dari ribuan. Mereka melesat ke langit,
lalu jatuh dengan cepat ke tanah di bawah kaki mereka, meliputi area seluas hampir 1000 meter radiusnya. Ini adalah serangan hidup dan mati Baldia. Dia harus bertaruh bahwa Zhang Yi tidak akan berani menggunakan ruang mutan untuk mengumpulkan anak panah dalam jumlah besar. Sekalipun ada banyak gerbang, akan mustahil menghindari serangan anak panah yang begitu padat. Terlebih lagi, anak panah jenis ini dapat melacak orang, jadi tidak ada gunanya menggunakan segel pintu untuk waktu yang singkat. Ada 12 gerbang di dalam portal dimensi Zhang Yi. Berapa banyak anak panah yang bisa disegelnya? Namun begitu dia kehilangan gerbang sekundernya, pertahanannya akan sangat berkurang, dan dia tidak akan mampu menghindari cara menyerang Baldia yang putus asa. Pada saat ini, mata Zhang Yi sedikit menggelap. Di pusat komando sementara Angkatan Laut Kolombia, hati semua orang tertuju pada tenggorokan mereka. Mereka semua tahu bahwa Baldia mempertaruhkan nyawanya. Apakah dia bisa berhasil membunuh Zhang Yi, atau setidaknya menyelamatkan nyawa Baldia sendiri? Semuanya bergantung pada satu serangan ini. Tatapan mata Zhang Yi menjadi sangat dingin, dan niat membunuh yang dahsyat muncul dari matanya. Setelah Baldia melakukan gerakan ini, napasnya cepat menjadi lemah. Akan tetapi, dia tidak punya cara untuk menghadapi serangan ini secara langsung, bahkan menyerapnya melalui dimensi lain bukanlah cara terbaik. Jadi dia mundur setengah langkah dan memasuki dimensi yang berbeda. Ribuan anak panah jatuh dari langit, dan area dalam radius ribuan meter berada dalam jangkauan mereka. Zhang Yi akan segera diburu dimanapun dia muncul. Jadi Baldia tidak terburu-buru sama sekali, dia memiliki cukup kesabaran. Namun kali ini ketika Zhang Yi menghilang, dia benar-benar menghilang. Setelah hujan anak panah tak henti-hentinya jatuh, mereka tiba-tiba berhenti di udara tanpa tindakan lebih lanjut. Karena mereka tidak dapat lagi menemukan Zhang Yi. Mata Baldia penuh dengan keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah orang ini sudah melarikan diri? Menurut praktik sebelumnya, setelah Zhang Yi menghilang dari satu pintu sekunder, dia akan segera keluar dari pintu lain. Bagaimana situasinya saat ini? Tepat saat dia kebingungan, aliran cahaya hitam panjang muncul di belakangnya, seperti ada bekas luka yang tiba-tiba muncul di sana. Tebasan kekosongan. Kekuatan kekosongan yang melonjak berada tepat di belakang Baldia dan meletus dengan dahsyat. Pada saat ini, Baldia terganggu oleh penggunaan bintang jatuh dan hilangnya Zhang Yi secara tiba-tiba. Menghadapi serangan mendadak hanya 1 cm di belakangnya, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Pakaian tempur di bagian belakang mudah robek, dan tubuhnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Tahan itu. Baldia meringis kesakitan dan segera mengaktifkan keahliannya untuk bertukar pukulan dengan serigala raksasa. Serigala raksasa itu ditebas oleh pukulan ini, tetapi Baldia tidak berada dalam situasi yang mudah. Ia lari beberapa meter jauhnya, dan pada saat itu sebuah luka yang besar dan mengerikan muncul di punggungnya. Dengan darah mengucur keluar, bahkan tulang punggungnya terlihat jelas. Angin dingin yang menggigit, membawa racun, menggerogoti tubuhnya. Dia harus segera membiarkan sistem cerdas menyuntiknya dengan stimulan dan penawar untuk memulihkan kekuatannya. Untungnya, kerusakan pada baju tempur itu tidak terlalu serius dan baju itu memiliki fungsi perbaikan sendiri. Material perbaikan dikeluarkan sementara dari baju tempur itu untuk menutup celah sementara, mencegah Baldia mati kedinginan. Tetapi kerusakan yang ditimbulkan Zhang Yi padanya kali ini sungguh terlalu kejam. Saat Zhang Yi muncul, ribuan anak panah menyerangnya. Namun yang muncul bukanlah tubuh asli Zhang Yi, melainkan hanya sebuah tangan yang terentang di udara. Saat anak panah itu datang ke arahnya, dia menghilang di udara lagi. Dalam dimensi yang berbeda ini, aliran waktu setidaknya puluhan ribu kali lebih lambat daripada dunia luar, tetapi yang mengejutkan, pemikiran manusia tidak dibatasi olehnya. Dengan kata lain, jika seseorang tinggal di sana hanya 1 menit, itu seperti tinggal di dunia luar selama setahun. Dan mereka harus menahan rasa sakit karena berada dalam keadaan hampir diam di mana pikiran sadar mereka lebih cepat daripada reaksi tubuh mereka. Di masa lalu, Zhang Yi selalu menggunakan trik ini untuk menghadapi musuh. Akan tetapi, ia kemudian mengembangkan kemampuan ini lebih jauh dan mengubahnya menjadi metode pertahanan diri. Karena dia menemukan bahwa selama dia memasuki ruang asing dan menutup portal dimensi, tidak ada musuh yang akan mampu menemukan pintu masuk ke dunia asing, apalagi menyerangnya. Apa yang perlu ia lakukan adalah beradaptasi dengan kesendirian dan kelesuan hidup di sana. Ini bukanlah metode yang tak terkalahkan. Jika orang tinggal di sana terlalu lama, mereka akan pingsan. Batas yang dicoba Zhang Yi adalah 1 menit,
yang kira-kira setara dengan 1 menit di dunia luar, dan level ini hanya dapat dicapai dalam keadaan khusus. Dan setelah mencobanya, rohnya juga akan memberikan dampak negatif yang besar. Akan tetapi, kemampuan ini hanya perlu digunakan 1 kali dalam pertempuran untuk memberikan efek yang tidak terduga pada musuh. Saat para master bertarung satu sama lain, pemenangnya dapat ditentukan dalam sekejap. Zhang Yi menyelinap ke ruang yang berbeda. Ada jam alarm yang mengambang di sebelahnya, dan waktunya disetel ke 1 menit. Jarum detik bergerak sangat lambat sehingga hampir tidak terlihat. Namun Zhang Yi tidak terburu-buru sama sekali. Dia punya banyak waktu untuk bersantai. Meskipun perasaan lamban ini sangat menyakitkan, setelah kau terbiasa, hal itu juga bisa menjadi semacam kenikmatan. Karena ia dapat memanfaatkan waktu yang panjang tersebut untuk berpikir dan memikirkan secara matang taktik apa yang harus dilakukan untuk menghadapi musuh. Di dunia luar, hati Baldia hampir membeku. Dia tidak tahu kemampuan aneh macam apa yang dimiliki Zhang Yi. Tetapi pisau di punggungnya bagaikan embun beku di salju baginya saat itu. Dia menancapkan busur panjangnya ke tanah dan menggantinya dengan belati untuk mencegah Zhang Yi melancarkan serangan kejutan lainnya. Beberapa detik kemudian, serangan yang familiar itu muncul lagi. Kali ini, benda itu berada di atas kepalanya. Pedang panjang berwarna hitam, yang membawa kekuatan kehampaan, menebas kepalanya. Kulit kepala Baldia retak dan darah mengalir. Namun sebagai seorang pemburu ulung, dia masih mempunyai kecepatan reaksi seperti ini, dan dia membunuh hanya dengan 1 serangan backhand. Tabrakan antara belati dan pedang itu menimbulkan suara yang memekakan telinga, dan energi hitam dan berdarah itu bertabrakan dan menghilang di udara. Tetapi kali ini, Baldia terpaksa berlutut di tanah. Senyum muncul di bibir Zhang Yi. Aku sudah melampaui batas potensiku. Sepertinya efek sampingnya datang lebih cepat dari yang kukira. Setelah dia selesai berbicara, dia kembali menyelam ke ruang yang berbeda. Dia melirik jam alarm dan berdasarkan waktu, dia masih punya 1 kesempatan terakhir untuk melancarkan serangan. Jika tidak, dia akan terjerumus dalam kekacauan waktu. Sebenarnya dia agak bingung sekarang. Itu seperti tinggal di satu tempat selama beberapa bulan, lalu tiba-tiba harus berkelahi dengan seseorang. Namun sebelum dia datang, dia memberi perintah pada Xiao Xiao. Luncurkan serangan ke Baldia. Selama dia bertarung dengan Baldia, dia menekan Baldia sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak mempunyai ruang untuk bernapas. Di saat yang lain Hua-Hua akhirnya menyelesaikan panen serigala. Baldia sudah sangat lemah saat ini. Kemudian, pemain pengganti Zhang Yi masuk ke lapangan pada ronde ini. Hua-Hua langsung menyerbu Baldia dari depan. Rambutnya yang tampak seperti baju besi emas hitam, ditambah dengan baju besi yang dibuat khusus untuknya oleh Lu Keren, memberinya kekuatan penghancur yang luar biasa. Dalam hal pertarungan jarak dekat, Hua-Hua dan Liang Yu berada pada level yang sama. Tetapi dalam hal kekuatan dan daya rusak saja, sebagai binatang raksasa, Hua-Hua jelas lebih unggul dari Liang Yu. Zhang Yi menghilang ke dunia cermin, dan Hua-Hua mengambil alih untuk melawan Baldia. Baldia berada dalam dilema saat ini. Saat ini, dia masih dalam pengaruh obat-obatan dan tidak takut pada binatang buas seperti Hua-Hua. Namun, dia harus selalu waspada terhadap Zhang Yi dalam kegelapan, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah kawanan serigala itu musnah, ia tidak dapat lagi melarikan diri dengan mengubah arah. Tak berdaya, dia hanya bisa mengangkat belati merah di tangannya. Dengan raungan keras, Hua-Hua menyerbu langsung ke wajah Baldia, cakar dan duri tajam di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ia datang berderap kencang, membawa serta badai yang tiada habisnya, bagaikan kereta perang raksasa. Baldia menangkis belati di depannya, menghadapi binatang buas yang menyerbu. Dia menjejakkan kakinya dengan kuat di tanah, lalu menunggu saat yang tepat dan menebas dengan pisaunya. Hanya dengan 1 sayatan, baju zirah di tubuh Hua-Hua terpotong, serpihan logam berwarna putih keprakan beterbangan kemana-mana, dan puluhan rambut hitam kerasnya terpotong. Baldia nyaris lolos dari cengkeraman Hua-Hua. Tetapi pukulan ini menghabiskan terlalu banyak tenaganya. Jadi ketika dia menarik kembali serangannya, saat itulah kekuatannya paling lemah, Zhang Yi kembali menyerbu dari udara. Pedang yang terbakar dengan api hitam hampa diarahkan ke lehernya dan langsung ditebas. Pupil mata Baldia semakin memerah. Dia tidak punya waktu untuk berbalik. Akan tetapi, pada saat pedang itu terjatuh,
Tangan kirinya mengangkat pedang majemuk untuk menangkis punggungnya. Inkuisisi suci menebas tubuh komposit itu, dan gelombang kekuatan kehampaan hitam meledak. Api hitam kehampaan yang ganas diblokir oleh kekuatan supernatural Baldia dan melancarkan konfrontasi sengit dengannya. Suatu kekuatan kehampaan hitam, bagaikan pedang tajam, melawan arus dan melesat ke angkasa. Namun Baldia tidak siap menghadapi serangan ini. Tanah di bawah kakinya hancur seketika dan dia terbanting ke dalam tanah. Di pusat Komando Angkatan Laut Kolombia, alarm merah berbunyi cepat. Menurut kesimpulan yang diambil oleh personel intelijen, Baldia tidak dapat bertahan lagi. Menurut hasil simulasi yang diberikan komputer, peluang Uler untuk menang kurang dari 1 banding 1 miliar. Peluang untuk lolos adalah 1 berbanding 36 juta, dan peluang untuk bertahan hidup hanya 1 berbanding 10 juta. Jenderal Horn mengepalkan tinjunya, tidak dapat menerima hasil seperti itu. Tidak. Bardia tidak bisa menang. Armada kita butuh terlalu banyak sumber daya untuk melatih mutan terbaik. Kematiannya lebih tidak bisa diterima daripada kehilangan seluruh armada campuran. Karena terburu-buru, Jenderal Horn bahkan lupa prinsip penggunaan nama kode saat bekerja. Karena dia benar-benar panik. Apakah ada orang di sekitar sini yang bisa datang untuk membantu kita? Apakah ada orang? Jenderal Horn bertanya dengan marah. Hasil yang diberikan oleh personel intelijen adalah Golden Phoenix. Saat ini tidak ada mutan yang dapat mengubah situasi perang. Yang paling dekat adalah tim mutan Sila, tetapi kekuatan mereka. Hati Jenderal Horn hancur total, dan bahkan Katiles, yang menyaksikan pertempuran di samping, mengangkat alisnya. Kemampuan Baldia cukup baik, terutama saat menjalankan misi pembunuhan. Namun, Chartiles hanya merasa sedikit menyesal tentang kemungkinan kekalahannya. Di sisi medan perang ini, Zhang Yi dengan jelas menyadari bahwa efek obat Baldia dengan cepat memudar. Karena dia sangat ingin membunuh Zhang Yi, dia menghabiskan kekuatannya terlalu cepat, menyebabkan periode lemah datang lebih awal. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kalau tidak, saat dukungan mereka tiba, dia mungkin sudah meninggal. Zhang Yi membuat keputusan cepat dalam hatinya. Hua-Hua, ayo. Pertahanan Hua-Hua pastinya yang terkuat di antara semua makhluk yang ada di sekitar Zhang Yi. Meskipun Zhang Yi pecinta kucing, pendekatan yang paling aman saat ini adalah membiarkannya memimpin. Hua-Hua meraung marah, dan tubuhnya dengan cepat meringkuk menjadi bola dan berguling. Chariot, ini adalah salah satu kemampuannya yang paling tak terhentikan. Duri-duri itu seperti bola besi besar berduri, menghantam Baldia. Zhang Yi memegang pisau di satu tangan dan pistol di tangan lainnya, dan mulai menggunakan dunia cermin 12 lapis untuk melancarkan serangan jarak jauh ke Baldia. Sebagai seorang Navisil, Baldia sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat. Saat menghadapi binatang buas seperti Hua-Hua, dia mampu menanganinya dengan mudah. Dilihat dari proporsi tubuhnya, Hua-Hua puluhan kali lebih besar darinya. Dampak visualnya sungguh luar biasa. Akan tetapi, hal ini sendiri sama sekali tidak mampu mengatasi situasi di medan perang. Karena ada Zhang Yi lain, yang melancarkan serangan jarak jauh padanya di posisi yang tidak ditentukan. Di dunia cermin 12 lapis, pintu 12 dimensi memungkinkan Zhang Yi untuk masuk dan bepergian ke arah manapun di medan perang. Dan posisi ke-12 pintu ini dapat diubah. Kelihatannya seperti 12 pintu, tetapi sebenarnya arahnya tak terhitung banyaknya. Hal ini membuat Baldia tidak tahu dari mana serangan berikutnya akan datang. Yang membuatnya paling putus asa adalah bahwa rencananya untuk memusatkan seluruh kekuatannya untuk membunuh satu lawan telah gagal total saat ini. Dia tidak menyangka ada monster tingkat delta tingkat tinggi yang mengikuti Zhang Yi. Awalnya, setan kucing hitam itu tidak terlihat. Tetapi baru setelah ikut berperang Baldia menderita. Ia memiliki kebugaran fisik yang sangat tinggi dan keterampilan berburu alami layaknya kucing, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Jadi sejak awal kau menyembunyikan kekuatanmu. Baldia akhirnya menyadarinya pada saat ini. Dia pikir dia adalah seorang pemburu dan memperlakukan pihak lain sebagai mangsa. Tapi pihak lainnya sama saja. Zhang Yi sengaja menunjukkan kelemahannya hanya untuk menghindari mengganggu pemburu yang sok suci ini. Karena begitu Zhang Yi menunjukkan kekuatan yang cukup di awal, Baldia di kejauhan kemungkinan akan menyerah berburu. Atau kau dapat memilih untuk memanggil rekan satu tim untuk berburu bersama. Pada akhirnya, dialah yang masuk perangkap. Meong. Serangan Hua-Hua menjadi semakin ganas. Ia menatap musuh di depannya, matanya penuh panas,
karena ini adalah mutan tingkat tinggi. Jika KSU dapat membunuhnya, kau boleh menyerap kekuatan asli yang paling lezat sejak operasi pendaratan. Aduh. Baldia akhirnya tidak tahan dengan koordinasi infanteri tank Zhang Yi dan Hua Hua. Dia melolong ke langit dan suara yang dikeluarkannya bagaikan suara serigala liar. Kemudian, di mata Zhang Yi dan Hua Hua, dia benar-benar berubah menjadi serigala merah darah raksasa yang tingginya lebih dari 2 meter. Tetapi setelah transformasinya, dia tidak memilih untuk bertarung mati-matian dengan Hua Hua dan Zhang Yi, melainkan berbalik, merangkak, dan berlari menyelamatkan diri. Tepat setelah itu. Bab 970-981, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah sepertinya mereka tidak tahu apa itu novel. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.